Penata bunga baru saja menyematkan mawar putih gading terakhir di gerbang bunga ketika Anindita Lestari mendengar tawa tunangannya dari balik pintu aula utama. Itu bukan tawa yang biasa ia gunakan di depan para tamu. Tawa itu terdengar sopan, hangat, dan cukup lebar untuk membuat orang asing merasa terpilih. Yang ini lebih rendah, personal, tanpa beban. Tawa itu menyelinap melalui celah sempit antara ruang rias pengantin dan lorong sakristi tua tempat staf diperintahkan untuk meletakkan sampahnya tambahan. Nindi berdiri dalam gaun pengantinnya dengan satu tangan menempel di dinding. Gaun itu membutuhkan waktu 8 bulan untuk dibuat. Sutra krep, lengan panjang, kancing mutiara di sepanjang punggung, tudung yang pernah dikenakan neneknya pada tahun 1969, dan yang membuat ibunya menangis saat Nindi mencobanya. Upacara dijadwalkan akan dimulai dalam 22 menit. Di luar, aula utama sudah penuh. 200 tamu, mawar putih, kuartet gesek. Kursi ayahnya yang kosong di barisan depan dengan pita biru tunggal terikat di sekelilingnya karena beliau telah meninggal sebelum bisa mengantarnya ke pelaminan. Baskara Wijoyo, tunangannya, berdiri di suatu tempat di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia tidak sendirian. Setelah hari ini, katanya, suaranya lembut penuh kemenangan, semuanya jadi milik kita. Seorang wanita menjawab dengan tawa yang langsung dikenali Nindi. Vanessa Chandra, Direktur Hubungan Investor Baskara. Wanita yang telah membantu merencanakan penempatan kursi resepsi karena, menurut Baskara, ia lebih baik dalam menangani ego para donatur daripada perencana pernikahan manapun. Wanita yang telah menemaninya ke Singapura 2 kali musim semi itu. Wanita yang pernah Nindi ucapkan terima kasih karena telah bekerja lembur untuk mempermudah urusan dokumen merger. Suara Vanessa merendah. Termasuk rumah itu, terutama rumah itu, kata Baskara. Begitu dana perwalian itu masuk ke dalam struktur perkawinan, dia tidak bisa membongkarnya tanpa perang. Dan Anindita benci perang. Jari-jari Nindi mengencang di dinding. Lorong aula berbau lilin, mawar, dan kayu tua. Seseorang telah meletakkan buketnya di atas meja kecil di samping pintu. Peoni putih, delfinium biru pucat, dan 3 liontin kecil terikat pada pitanya. Cincin kawin ayahnya, liontin neneknya, dan kompas perak yang diberikan Baskara saat melamarnya. Vanessa berbicara lagi. Dan pelabuhan Kirana? Dewan Direksi akan menyetujui konversi setelah kita bulan madu. Dia sudah menandatangani persetujuan awal. Nindi berhenti bernapas. Dia tidak pernah menandatangani persetujuan awal apapun. Pelabuhan Kirana bukanlah hadiah pernikahan. Itu bukan aset perkawinan. Itu adalah terminal pelayaran yang dibangun ayahnya dari sebuah dermaga bangkrut dan 2 derek pinjaman. Setelah kematiannya, Nindi mewarisi saham mayoritas melalui Yayasan Keluarga Lestari. Baskara telah menasihatinya untuk tidak melibatkannya secara publik karena ia tidak ingin ada yang mengatakan bahwa ia menikah demi infrastruktur. Ia mengatakannya dengan nada kesal yang begitu mulia sehingga Nindi mempercayainya. Di balik pintu, Vanessa menghela napas. Kau masih harus menikahinya dulu. 20 menit lagi, kata Baskara. Lalu bagian tersulitnya selesai. Bagian tersulit, Nindi menatap gaunnya. Korsetnya pas dengan sempurna, mutiara ibunya menempel di lehernya. Tangannya, yang seharusnya gemetar, menjadi anehnya diam. Vanessa berkata, apa kau merasa bersalah? Baskara tidak langsung menjawab. Keheningan itu hampir menghancurkan Nindi lebih dari kata-kata sebelumnya. Sebagian dari dirinya yang putus asa menunggu rasa bersalah, keraguan, bukti bahwa pria yang telah dicintainya selama 4 tahun itu masih ada di bawah keserakahan apapun yang telah merasukinya. Lalu ia berkata, aku merasa praktis. Vanessa tertawa lagi. Nindi melangkah mundur dari dinding. Sahabatnya, Rania, muncul di ambang pintu ruang rias pengantin, memegang lipstik dan perlengkapan jahit darurat. Nah, itu dia kau. Semua orang mencarimu. Nindi mengangkat satu jari ke bibirnya. Rania berhenti. Dari lorong, Baskara melanjutkan. Dia tidak akan pernah mencurigaimu. Itulah indahnya. Dia pikir kau ambisius, bukan sabar. Suara Vanessa terdengar hangat penuh kepuasan. Aku belajar darimu. Nindi perlahan merogoh saku tersembunyi di gaun pengantinnya dan mengeluarkan ponselnya. Mata Rania membelalak. Nindi mengetuk tombol rekam. Garis merah kecil mulai bergerak di layar. Baskara berkata, setelah konversi yayasan, kita bisa memindahkan hak manajemen terminal di bawah Wijoyo Strategik. Anindita bisa tetap mengurus yayasan amal dan pidato-pidato cantiknya. Dia suka hal-hal seperti itu. Vanessa bertanya, dan aku? Kau mendapatkan perusahaan operasional secara diam-diam pada awalnya, lalu secara resmi ketika Dewan melihat betapa bergantungnya dia pada kita. Padamu, koreksi Baskara, intim dan geli. Pada kita, kata Vanessa. Itu yang aku katakan. Wajah Rania memucat.
Ruang rias pengantin di belakangnya penuh dengan barang-barang lembut yang menunggu pengantin wanita yang tidak lagi ada dengan cara yang sama. Kursi rias, sebotol parfum, catatan tulisan tangan dari Ibu Nindi, nampan buah yang tidak ada yang menyentuhnya. Ponsel Nindi menangkap kalimat Baskara berikutnya dengan jelas. Pada saat dia sadar, dia sudah menikah, hamil jika alam semesta berbaik hati, dan terlalu khawatir akan skandal untuk bertarung di depan umum. Rekaman itu berjalan selama 3 detik lagi sebelum Nindi menghentikannya. Dia menyimpan file itu, lalu dia mengirimkannya ke pengacaranya. Subjek, darurat, lokasi pernikahan, Baskara dan Vanessa. Pengacaranya, Grace Laxmi, membalas dalam waktu kurang dari 1 menit. Jangan konfrontasi sendirian, amankan semuanya. Bisakah kau meninggalkan ruangan dengan aman? Nindi mengetik, ya. Upacara dalam 20 menit. Grace, tunda upacara. Aku meneleponmu sekarang. Ponsel bergetar hampir seketika. Nindi menjawab dengan volume rendah. Suara Grace tenang, yang membuat Nindi merasa tidak terlalu syok. Kau aman secara fisik? Ya. Siapa yang bersamamu? Rania. Bagus. Aktifkan speaker untuk kalian berdua. Nindi melakukannya. Rania menutup pintu ruang rias. Grace berkata, Nindi, dengarkan baik-baik, jangan menikahinya, jangan menandatangani apapun. Jangan hapus rekamannya. Kirimkan file aslinya melalui tautan aman yang aku kirimkan sekarang. Rania, apa kau bisa menjaga agar orang tidak masuk ke ruangan? Rania menelan ludah. Ya, kunci pintunya jika memungkinkan. Nindi, di mana dokumen yayasan? Di brankas kantorku. Aku membawa salinan perjanjian pranikah untuk ditandatangani setelah upacara karena Baskara bilang pengacaranya menginginkan yang asli untuk arsip. Suara Grace menajam. Di mana salinan-salinan itu? Nindi melihat ke arah folio berwarna gading di meja rias. Di sini, jangan biarkan dokumen itu lepas dari pandanganmu. Buka folio itu dan periksa setiap halaman sebelum ada yang masuk. Nindi melintasi ruangan, gaunnya berdesir di lantai. Dia membuka folio itu dengan tangan yang mulai terasa jauh dari tubuhnya. Perjanjian pranikah terletak di atas. Sekilas, itu tampak seperti versi yang telah disetujui Grace. Harta terpisah dipertahankan, yayasan keluarga lestari dikecualikan. Tidak ada transfer pelabuhan Kirana tanpa persetujuan wali amanat independen. Tidak ada klaim perkawinan atas real estate sebelum menikah. Tidak ada wewenang bagi Baskara atas aset yayasan. Kemudian Nindi melihat tab biru di tengah-tengah. Adendum A. Dia membukanya. Napasnya tercekat. Adendum itu tidak ada dalam versi Grace. Isinya mengesahkan perencanaan integrasi awal antara Yayasan Keluarga Lestari, Terminal Pelabuhan Kirana, dan Wijoyo Strategic Advisory untuk efisiensi pasca pernikahan. Di bagian bawah, ada tanda tangan Nindi. Hampir. Huruf A pada Anindita terlalu miring ke depan. Goresan terakhir Lestari melengkung dengan cara yang tidak pernah ia lakukan. Rania berbisik, apa itu? Nindi memotret halaman itu. Grace mendengar keheningan. Nindi, ada adendum. Aku tidak menandatanganinya. Kirimkan fotonya. Nindi melakukannya. Grace menghela napas sekali dengan sangat pelan. Risiko pemalsuan. Bagus kau menemukannya sebelum upacara. Aku sedang menghubungi wali amanat, pihak hotel, dan tim keamanan ibumu. Jangan umumkan apa-apa dulu. Ibuku ada di barisan depan. Kalau begitu Rania akan membawanya kepadamu secara diam-diam. Rania mengangguk sebelum Grace selesai berbicara. Aku akan menjemputnya. Nindi menahan pergelangan tangannya. Jangan sampai Baskara melihat, dia tidak akan melihat. Rania pergi melalui pintu samping ruang ganti. Pintu yang digunakan oleh staf untuk membawa gaun dari ruang permak. Nindi berdiri sendirian di ruang rias pengantin, ponsel di satu tangan, adendum palsu di tangan lain, sementara kuartet mulai menyetel instrumen mereka di luar pintu aula. Suara itu hampir membuat lututnya lemas. Dia telah memilih musik itu bersama Baskara pada hari Minggu yang hujan. Keduanya duduk di lantai ruang tamu mereka dengan wadah makanan pesan antar terbuka di antara mereka. Baskara menginginkan aransemen yang berat pada cello karena alunan senar membuatnya emosional. Dia membungkuk dan mencium pergelangan tangan Nindi. Dia berkata, aku tidak percaya aku akan menikahimu. Nindi duduk perlahan di kursi rias. Dia tidak menangis, bukan karena rasa sakitnya kecil, tetapi karena syok telah menyegelnya sementara. Seperti es di atas air yang dalam. Di meja rias, cincin pertunangannya berkilauan di bawah lampu. Baskara telah melamarnya di dermaga pelabuhan Kirana dalam kabut dengan kapal tunda bergerak di belakangnya. Dia berlutut di atas papan kayu tua tempat ayahnya pernah berjalan bersamanya sepulang sekolah, menjelaskan rute pelayaran seolah-olah itu adalah dongeng pengantar tidur. Aku tahu tempat ini sakral bagimu, kata Baskara malam itu. Aku akan menghabiskan hidupku melindungi apa yang ayahmu bangun.
Nindi telah mempercayainya sepenuhnya sehingga dia menangis bahkan sebelum Bhaskara membuka kotak cincin itu. Sekarang dia melihat adendum palsu itu dan bertanya-tanya kapan perlindungan berubah menjadi akuisisi dalam benaknya. Pintu samping terbuka. Rania masuk lebih dulu, lalu ibu Nindi. Marini Lestari berusia 64 tahun, berambut perak, anggun, dan begitu tenang sehingga orang sering salah mengira kesedihannya sebagai sikap dingin. Dia telah menjalankan pelabuhan Kirana selama 11 bulan setelah ayah Nindi meninggal, lalu menyerahkan kendali operasional kepada Dewan Yayasan. Hanya ketika Nindi sudah siap, Marini menyukai Bhaskara. Kenyataan itu juga akan menyakitinya. Apa yang terjadi? Tanya Marini. Nindi berdiri, pertama-tama mengulurkan ponselnya. Dengarkan. Marini mengambilnya. Rekaman itu diputar melalui speaker kecil. Suara Bhaskara memenuhi ruang rias. Setelah hari ini, semuanya jadi milik kita, termasuk rumah itu, terutama rumah itu. Bagian tersulitnya selesai. Dia tidak akan pernah mencurigaimu. Pada saat dia sadar, dia sudah menikah. Wajah Marini tidak berubah sampai kalimat terakhir. Kemudian sesuatu di matanya mengeras begitu rupa sehingga Nindi hampir melangkah mundur. Rekaman berakhir. Tidak ada yang berbicara. Nindi menyerahkan adendum itu padanya. Ini ada di dalam map perjanjian pranikah. Marini membaca dengan cepat. Ini bukan tanda tanganmu, bukan? Grace tahu? Ya. Marini menatap Rania. Kunci pintu luar. Jangan buka untuk siapapun kecuali Grace, Dimas, atau keamanan hotel. Rania segera bergerak. Dimas adalah kakak laki-laki Nindi, yang saat ini berdiri di suatu tempat di dekat depan aula, siap mengantar adiknya ke pelaminan menggantikan ayah mereka. Marini mengeluarkan ponselnya. Suaranya berubah saat berbicara. Itu menjadi suara yang Nindi ingat dari panggilan dewan setelah pemakaman ayahnya. Dimas datang ke ruang rias pengantin. Lewat koridor samping diam-diam. Bawa Pak Isa jika dia bersamamu. Isa Ibrahim adalah pengacara dewan untuk Yayasan Keluarga Lestari. Dia seharusnya menjadi tamu, bukan responden krisis, tetapi Nindi tahu dia akan duduk di baris ketiga bersama istrinya. Marini mengakhiri panggilan dan kembali menatap Nindi. Upacara ini tidak akan terjadi. Kalimat itu seharusnya menghancurkannya. Sebaliknya, itu menenangkannya. Keputusan telah dibuat oleh seseorang yang mencintainya dan memahami aset. Keduanya penting. Apa yang akan kita katakan pada orang-orang? Tanya Nindi. Kebenaran, pada akhirnya. Tapi tidak sebelum kami melindungimu. Pintu luar berderit. Suara Bhaskara terdengar. Nindi, kau baik-baik saja. Rania menatap Marini. Marini menggelengkan kepalanya. Nindi berdiri diam. Bhaskara mengetuk lagi. Perencana pernikahan bilang kita harus berbaris. Marini melangkah ke arah pintu. Dia butuh waktu sebentar, Bhaskara. Ibu Marini? Ya. Ada jeda. Apa Nindi sedang kesal? Suaranya terdengar sangat khawatir. Itu hampir membuat Nindi mual. Marini menjawab, calon pengantin wanita sedang berbicara dengan ibunya. Kita sudah terlambat. Kalau begitu para tamu bisa menunggu. Jeda lagi. Lalu Bhaskara berkata, lebih rendah, ini bukan waktunya untuk drama keluarga. Wajah Marini menjadi kaku. Dia membuka pintu sekitar 15 cm, rantai pengaman masih terpasang. Nindi bisa melihat Bhaskara melalui celah itu. Dia sempurna. Tuxedo hitam, butonier putih, rambut ditata rapi, wajah seorang pria yang akan menikah dengan warisan sambil berencana untuk mengukirnya dari dalam. Matanya beralih melewati Marini ke arah Nindi. Apa yang terjadi? Suara Marini pelan. Upacaranya ditunda. Kenapa? Karena putriku sedang meninjau dokumen untuk pertama kalinya. Ekspresinya sedikit goyah. Cukup. Dokumen? Nindi melangkah maju agar terlihat. Dia mengangkat adendum itu. Yang ini. Bhaskara menatapnya. Warna memudar dari wajahnya secara bertahap. Dia pulih terlalu lambat. Dari mana kau mendapatkan itu? Nindi hampir tertawa. Dari map yang kau kirim ke ruang riasku. Itu seharusnya ditinjau setelah upacara. Mata Marini menyipit. Oleh siapa? Oleh pengacara. Nindi berkata, pengacaraku belum pernah melihatnya. Bhaskara melihat ke lorong. Pikirannya bekerja. Nindi bisa melihatnya. Tamu, kamera, wali amanat, Vanessa, yayasan, rumah, terminal, setiap jalan tertutup lebih cepat daripada yang bisa ia buka dengan pesonanya. Nindi, biarkan aku masuk. Tidak. Ini dibesar-besarkan. Pintu samping terbuka di belakang Nindi. Dimas masuk bersama Isa Ibrahim. Dimas masih mengenakan setelan gelap dan dasi birunya, yang serasi dengan pita di kursi kosong ayah mereka. Dia menatap wajah Nindi dan langsung berdiri di sisinya tanpa bertanya. Isa Ibrahim, beruban dan teliti, menerima adendum dari Marini dan mulai membaca. Bhaskara melihatnya melalui celah. Pak Isa, katanya, mencoba bersikap hangat. Bagus.
Mungkin Anda bisa menenangkan semua orang. Isa tidak mengangkat kepala. Siapa yang menyiapkan ini? Rahang Bhaskara mengeras. Itu dokumen efisiensi awal. Itu bukan pertanyaan saya, kantor saya. Atas instruksi siapa? Bhaskara melirik Nindi. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Isa mengangkat kepala. Dokumen ini dimaksudkan untuk mengesahkan integrasi terkait yayasan tanpa tinjauan wali amanat, dan ini membawa apa yang tampaknya merupakan tanda tangan Anindita. Dia menyetujui konsepnya. Nindi berkata, aku tidak menyetujuinya. Mata Bhaskara berkilat. Kau setuju kita membutuhkan struktur yang lebih lancar setelah menikah. Aku setuju untuk meminta Grace meninjau apakah pengeluaran rumah tangga harus melalui rekening baru. Aku tidak setuju untuk menempatkan pelabuhan Kirana di bawah otoritas perencanaan Wijoyo Strategik. Dimas melangkah maju, mundur dari pintu. Bhaskara menatapnya. Ini antara aku dan tunanganku. Tidak, kata Dimas. Ini menjadi urusan yayasan saat kau memalsukan tanda tangan adikku. Kata itu menggantung di lorong. Memalsukan. Wajah Bhaskara mengeras. Hati-hati, Dimas tersenyum tanpa kehangatan. Kau duluan, Isa menoleh ke Marini. Kita perlu memberitahu Dewan Wali Amanat dan membekukan setiap permintaan persetujuan pelabuhan Kirana yang tertunda. Lakukan. Ponsel Bhaskara mulai berdering. Dia melihat ke bawah. Nindi melihat nama Vanessa menyala di layar. Tidak ada yang berbicara. Bhaskara membisukan panggilan itu. Terlambat. Nindi menahan tatapannya. Jawab saja. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kedengarannya persis seperti yang aku pikirkan. Dia melihat ponselnya lagi saat panggilan lain masuk. Vanessa. Rania, yang tetap berada di dekat pintu, sedikit mengangkat ponselnya sendiri. Dia meneleponku juga. Nindi berbalik. Rania menunjukkan layarnya. Vanessa Chandra. Sebuah pesan muncul di bawah panggilan tak terjawab. Di mana dia? Penghulu sudah bertanya-tanya. Kalau dia tahu, jangan biarkan dia bicara sendirian. Rania mengambil tangkapan layar sebelum layar meredup. Bhaskara melihatnya. Sisa ketenangannya menipis. Nindi, kumohon. 5 menit berdua saja. Suara Grace Laxmi datang dari belakangnya. Sama sekali tidak. Semua orang berbalik. Grace berdiri di lorong dengan keamanan hotel di sampingnya. Dia mengenakan setelan biru tua. Rambut diikat ke belakang. Ekspresi cukup tenang untuk menjadi berbahaya. Nindi belum pernah merasa lebih bahagia melihat seorang pengacara di tempat seperti ini. Grace menatap Bhaskara. Tuan Wijoyo, menjauhlah dari ruang rias pengantin. Grace, ini kesalahpahaman pribadi. Tidak, ini adalah percakapan yang direkam, adendum yang mencurigakan, dan upacara pernikahan yang tidak akan dilanjutkan. Bhaskara melirik ke lorong. Para tamu mulai berbisik di luar pintu aula. Musik telah berhenti. Keheningan itu merambat ke seluruh gedung seperti cuaca. Bhaskara merendahkan suaranya. Jika dia membatalkannya sekarang, dia mempermalukan dirinya sendiri. Grace menjawab, jika dia menikahimu sekarang, dia membahayakan dirinya sendiri. Nindi merasakan kalimat itu meresap ke dalam tulangnya. Itulah bentuk keputusannya. Bukan patah hati, tapi keselamatan. Marini membuka pintu sepenuhnya sekarang, karena Grace dan keamanan berdiri di antara Bhaskara dan ruangan itu. Nindi melangkah ke lorong dengan gaun pengantinnya. Bhaskara menatapnya seolah melihat pengantin sekaligus rintangan untuk pertama kalinya. Nindi, dia melepaskan cincin pertunangannya. Cincin itu tidak mudah terlepas. Tangannya mulai membengkak karena gugup, panas dan ketegangan hari itu. Rania melangkah maju dengan lotion tangan dari perlengkapan darurat. Karena teman yang praktis terkadang menjadi pembeda antara martabat dan bencana. Cincin itu terlepas. Nindi memegangnya di telapak tangannya. Menatap berlian yang telah dipilih Bhaskara, cincin yang ia cintai, liontin kompas kecil di buketnya, yang tiba-tiba terasa seperti lelucon yang ditulis oleh seseorang yang kejam. Dia meletakkan cincin itu di atas meja lorong yang sempit di samping vas mawar putih. Kau sebaiknya menyimpan ini, katanya. Kau mungkin butuh jaminan. Dimas mengeluarkan suara yang mungkin seperti batuk. Bhaskara menatap cincin itu, lalu padanya. Kau membuat kesalahan. Nindi melihat melalui pintu aula yang terbuka. Orang-orang mulai menoleh di kursi mereka sekarang. Teman-teman ibunya, mitra Bhaskara, anggota Dewan Pelabuhan Kirana, sepupunya, donatur Bhaskara. 200 saksi berkumpul untuk menyaksikannya menjadi aset bergaun putih. Dia mengangkat dagunya. Tidak, katanya. Untuk pertama kalinya hari ini, aku membaca sebelum menandatangani. Grace menoleh ke keamanan hotel. Tolong antar Tuan Wijoyo ke ruangannya. Dia tidak boleh mendekati Nona Lestari. Mata Bhaskara bergerak ke seluruh kelompok. Marini, Dimas, Isa, Grace, keamanan, Nindi. Tidak ada lagi tempat lunak untuk ditekan.
Dia mengambil cincin itu dari meja. Kau akan menyesal melakukan ini di depan umum. Nindi menatapnya. Kau berencana merampokku di depan umum. Kalimat itu menyebar ke lorong. Beberapa tamu mendengarnya. Nindi melihat kepala-kepala menoleh. Bisikan bergerak di barisan depan. Wajah Bhaskara menegang karena marah. Kau tidak tahu apa yang aku rencanakan. Grace mengangkat ponsel Nindi. Kami tahu. Keamanan membawanya pergi sebelum dia bisa menjawab. Aula itu meledak dengan suara riuh begitu dia menghilang di tikungan. Nindi bersandar di dinding. Gaunnya terasa berat. Lorong itu terasa hangat. Aroma mawar menjadi tak tertahankan. Rania meletakkan tangan di lengannya. Bernapas. Nindi melakukannya sekali, lalu sekali lagi. Marini berdiri di depannya. Kedua tangan di bahu Nindi. Kau mau pergi lewat pintu samping? Nindi melihat ke arah aula. Para tamu sedang menunggu penjelasan. Dan di ruangan itu duduk orang-orang yang ingin Bhaskara buat terkesan dengan keheningannya. Beberapa telah berinvestasi padanya. Beberapa duduk di dewan. Beberapa mengenal ayahnya. Beberapa akan mendengar versi cerita ini sebelum matahari terbenam. Tidak peduli apa yang dia lakukan, naluri pertamanya adalah menghilang. Itulah yang persis diharapkan Bhaskara. Tidak, kata Nindi. Grace mengamatinya dengan cermat. Kau tidak harus berbicara. Aku tahu, jika kau berbicara, buatlah singkat. Aku akan melakukannya. Dimas menawarkan lengannya. Kau yakin? Nindi menatap kakaknya. Matanya basah. Itu hampir menghancurkannya. Tidak, katanya. Tapi aku akan tetap pergi. Dia menggandeng lengannya dan berjalan masuk ke aula. Ruangan itu menjadi sunyi secara bertahap. Pertama barisan depan, lalu tengah, lalu belakang. Tempat teman-teman kuliah Bhaskara berbisik cukup keras hingga suaranya terdengar. Nindi berjalan menyusuri lorong ke arah yang salah. Menjauh dari altar menuju ke depan tempat penghulu berdiri dengan wajah penuh kepanikan profesional. Karpet putih di bawah sepatunya telah ditaburi kelopak bunga. Tudungnya menjuntai di belakangnya. Para tamu menatap pengantin wanita yang datang tanpa pengantin pria. Di depan, Nindi berbalik menghadap mereka. Awalnya dia tidak mendekati mikrofon. Lalu dia teringat suara Bhaskara. Dia benci perang. Dia melangkah ke mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, katanya. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang dia rasakan. Tidak akan ada pernikahan hari ini. Suasana ruangan berubah. Gelombang bisikan naik dan pecah. Nindi menunggu. Grace berdiri di dekat lorong samping, waspada. Marini duduk di barisan depan, punggung tegak, satu tangan bertumpu pada kursi kosong dengan pita biru. Nindi melanjutkan. Beberapa saat yang lalu, saya mengetahui bahwa Tuan Wijoyo dan Nona Vanessa Chandra mendiskusikan penggunaan pernikahan ini untuk mendapatkan akses ke rumah saya, yayasan keluarga saya, dan pelabuhan Kirana. Saya juga menemukan sebuah adendum di dalam map pranikah saya yang memuat tanda tangan yang bukan milik saya. Seseorang terkesiap. Nindi tidak melihat ke arah suara itu. Karena ini melibatkan masalah hukum dan yayasan, saya tidak akan mengatakan lebih banyak di sini. Kuasa hukum saya yang akan menangani sisanya. Dia melihat ke seberang ruangan. Ibu Bhaskara berada di baris kedua, pucat karena marah. Vanessa berdiri di dekat belakang, setengah tersembunyi di balik pilar, ponsel di tangan, mata mereka bertemu. Vanessa memalingkan muka lebih dulu. Nindi selesai, silakan pulang dengan selamat. Resepsi dibatalkan, dia melangkah mundur. Tidak ada pingsan dramatis, tidak ada pelemparan buket, tidak ada permintaan simpati. Hanya seorang pengantin wanita yang berjalan menjauh dari altar dengan kakaknya di satu sisi dan pengacaranya di sisi lain. Di ruang rias, Nindi akhirnya duduk di lantai. Gaun itu terhampar di sekelilingnya seperti susu tumpah. Selama beberapa menit, tidak ada yang berbicara. Di luar, staf hotel mengarahkan para tamu menuju pintu keluar. Di suatu tempat, Ibu Bhaskara menuntut jawaban. Sepatu hak Vanessa berdetak di lorong, lalu memudar. Nindi menatap buket di atas meja. Liontin kompas perak menangkap cahaya. Rania duduk di sampingnya, masih dalam gaun pendamping pengantin birunya. Aku benci dia, kata Rania pelan. Nindi hampir tersenyum. Itu membantu. Bagus, aku punya banyak. Marini berlutut dengan hati-hati di depan Nindi, mengabaikan kain mahal di bawah lututnya. Kita akan melepaskan gaun ini darimu. Kebaikan dari kalimat praktis itu mencairkan es. Nindi mulai menangis. Awalnya tidak keras, lalu lebih kencang dengan kekuatan yang membuatnya membungkuk. Marini memeluknya. Rania memegang salah satu tangannya. Grace melangkah ke lorong dan memberi mereka privasi. Ketika gelombang pertama berlalu, Nindi mengangkat kepala. Ayah pasti akan membencinya. Marini menyeka pipi Nindi dengan ibu jarinya. Ayahmu akan berpura-pura sopan sampai dokumennya keluar. Lalu dia akan membongkar kehidupan Bhaskara dengan stabilo. Nindi tertawa di sela tangisnya.
Kedengarannya seperti ayah. Memang, mereka membantunya melepaskan gaun itu secara bertahap. Kancing, tudung, mutiara, sepatu. Rania menemukan gaun hitam polos di dalam tas pakaian darurat karena Rania percaya setiap acara formal membutuhkan pakaian darurat. Nindi berganti pakaian dalam diam. Gaun pengantin itu ditempatkan dengan hati-hati ke dalam kantongnya. Tidak dilempar, tidak dihancurkan. Gaun itu tidak melakukan kesalahan apapun. Pada saat Nindi meninggalkan aula melalui pintu samping, para tamu sudah pergi. Kelopak mawar putih tetap berada di karpet. Buku acara berserakan di beberapa bangku. Di depan, kursi kosong ayahnya masih dihiasi pita biru. Nindi berhenti di sampingnya. Dimas berdiri di belakangnya. Aku turut prihatin, katanya. Untuk apa? Karena dia bisa sampai sedekat ini. Nindi menyentuh pita biru itu. Aku juga. Kau menghentikannya. Hampir saja sudah cukup. Dia mengangguk karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Grace mengantar Nindi dan Marini ke kantor pelabuhan Kirana, bukan ke rumah. Dimas mengikuti dengan mobilnya sendiri. Isa Ibrahim sudah melakukan panggilan konferensi dengan Dewan Wali Amanat. Kantor itu terletak di atas terminal lama yang menghadap ke derek, tumpukan peti kemas, dan air kelabu di luar dermaga. Nindi menghabiskan masa kecilnya di sana, mengerjakan pekerjaan rumah di lantai sementara ayahnya meninjau jadwal pengiriman. Dia lebih mengenal bau solar, hujan, dan arsip kertas daripada parfum apapun. Ketika dia masuk mengenakan gaun hitam dan riasan pengantin, penjaga keamanan malam berdiri begitu cepat hingga kursinya terguling ke belakang. Nona Anindita, saya butuh ruang rapat. Ya Nona. Pukul 16.30, Dewan Wali Amanat telah berkumpul melalui video. Nindi duduk di kepala meja dengan Grace di sampingnya. Ibunya duduk di sebelah kirinya. Dimas berdiri di dekat jendela, lengan bersilang, mengamati Derek bergerak perlahan di luar kaca seolah-olah hal itu bisa menenangkannya. Isa merangkum. Rekaman percakapan yang mengindikasikan niat untuk mendapatkan keuntungan perkawinan atas aset yayasan. Dugaan adendum palsu, potensi persetujuan awal yang tidak sah, kemungkinan upaya untuk mentransfer atau mengintegrasikan hak manajemen pelabuhan Kirana setelah menikah. Tindakan perlindungan segera direkomendasikan. Dewan Wali Amanat memberikan suara bulat untuk membekukan persetujuan apapun yang tertunda yang terhubung dengan Wijoyo Strategik, Vanessa Chandra, atau entitas apapun yang terkait dengan Baskara. Penasihat Umum Pelabuhan Kirana mengeluarkan pemberitahuan pelestarian bukti. Grace mengajukan permohonan darurat di pengadilan sipil untuk mencegah penggunaan adendum yang mencurigakan. Marini menelepon manajer rumah dan mengubah semua kode keamanan di kediaman Nindi. Dimas menghubungi pihak hotel resepsi untuk mengamankan rekaman CCTV. Rania, yang masih berada di lokasi, mengirimkan foto-foto map, lorong, cincin di atas meja, dan Vanessa di dekat pilar belakang setelah pengumuman Nindi. Menjelang matahari terbenam, pernikahan yang dibatalkan telah menjadi operasi hukum. Nindi duduk di ruang rapat sementara orang-orang yang dia percayai bergerak di sekelilingnya dengan tujuan. Seharusnya itu membuatnya merasa terlindungi. Memang begitu. Itu juga membuatnya merasa bodoh. Bagaimana dia membutuhkan pasukan untuk menemukan siapa pria di sampingnya? Grace sepertinya bisa membaca wajahnya. Jangan mulai menyalahkan dirimu sendiri, Nindi menatapnya. Aku tidak bicara, ekspresimu yang bicara. Marini berkata, dengarkan Grace. Dimas menambahkan. Untuk sekali ini, kita semua setuju. Nindi hampir tersenyum. Grace bersandar. Orang-orang seperti Baskara tidak berhasil karena korban mereka bodoh. Mereka berhasil karena mereka mempelajari apa yang dihargai oleh korban mereka. Nindi menatap meja. Dia mempelajari ayahku. Dia mempelajari kesetiaanmu pada ayahmu. Itu berbeda. Perbedaan itu penting. Itu tidak mengurangi rasa sakit. Tapi itu mengalihkan rasa malu kembali ke orang yang pantas menerimanya. Pukul 19.12, Baskara mengirim pesan pertamanya setelah dari hotel. Kau salah paham dengan percakapan bisnis pribadi dan menghancurkan pernikahan kita. Nindi mengambil tangkapan layar. Pukul 19.15. Vanessa membantuku melindungimu dari politik dewan yang agresif. Kau selalu panik jika menyangkut terminal. Tangkapan layar. Pukul 19.21. Jangan biarkan ibumu dan Grace mempengaruhimu. Kita masih bisa memperbaiki ini secara diam-diam. Tangkapan layar. Pukul 19.23. Vanessa mengirim pesan teks. Nindi, aku sangat menyesal tentang hari ini. Baskara bilang padaku kau tahu bahwa perencanaan pasca pernikahan telah didiskusikan. Aku tidak pernah ingin upacaranya terganggu. Nindi menatap pesan itu. Bukan menyesal atas rencananya. Menyesal atas gangguannya. Grace mengulurkan tangannya. Boleh? Nindi memberikan ponselnya. Grace membaca, lalu meneruskan pesan itu ke dirinya sendiri.
Jangan balas. Aku tidak akan. Bagus. Nindi melihat ke arah pelabuhan yang mulai gelap. Aku ingin bertanya padanya kapan dia memulainya. Wajah Grace melembut. Kau akan mengetahuinya melalui catatan. Itu akan lebih tidak menyakitkan daripada memintanya untuk menceritakannya. Itu mungkin benar. Pukul 20.00, Bhaskara menelepon Marini. Dia menjawab dengan speaker karena Grace menyuruhnya. Ibu Marini, kata Bhaskara, suaranya serak dengan luka yang dibuat-buat. Tolong katakan pada Nindi untuk berhenti. Marini menatap Nindi lalu ke Grace. Berhenti apa? Kepanikan hukum ini. Dia mendengar beberapa kata di luar konteks. Kami punya dokumennya. Adendum itu adalah draft dengan tanda tangan putri Anda. Salinan kerja. Suara Marini mendingin. Bhaskara, kau sedang berbicara dengan seorang wanita yang pernah bertugas di 3 komite audit dan menguburkan seorang suami yang mengajarinya membaca log amandemen untuk bersenang-senang. Jangan menghinaku dengan kabut kantor. Mulut Dimas berkedut. Bhaskara terdiam. Lalu dia berkata, jika ini menjadi konsumsi publik, pelabuhan Kirana juga akan menderita. Marini mencondongkan tubuh ke arah telepon. Cara tercepat untuk melindungi pelabuhan Kirana adalah dengan menyingkirkanmu dari percakapan. Dia mengakhiri panggilan. Nindi menatap ibunya. Apa ibu selalu menakutkan seperti ini? Ya, kau saja yang teralihkan oleh sweaterku. Tawa yang terdengar di sekitar ruang rapat itu kecil, tapi nyata. Itu adalah suara pertama hari itu yang tidak berasal dari bencana. Kisah publik pecah malam itu. Tidak ada yang tahu siapa yang membocorkannya lebih dulu. Seorang tamu, seorang pramusaji, sepupu dewan, mungkin 3 orang sekaligus. Pukul 22.00. Sebuah akun gosip sosialita lokal mengunggah, pernikahan Lestari Wijoyo batal di altar setelah dugaan sengketa hukum. Menjelang tengah malam, blog bisnis ikut bergabung, pewaris pelabuhan Kirana batalkan pernikahan beberapa menit sebelum upacara gara-gara dokumen yayasan. Pagi harinya, tim Bhaskara merespons. Sebuah kesalahpahaman pribadi yang melibatkan perencanaan bisnis pranikah, menyebabkan keputusan emosional. Tuan Wijoyo tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan hormat. Grace mengirim tanggapan melalui kuasa hukum pelabuhan Kirana. Nona Lestari membatalkan upacara setelah menemukan dokumen mencurigakan yang memuat tanda tangan yang dibantahnya, dan setelah mengamankan rekaman percakapan mengenai akses yayasan dan aset. Kuasa hukum akan menangani masalah ini melalui saluran hukum yang sesuai, kata, hormat, menghilang dari siklus berita setelah itu. Ibu Bhaskara, Patricia Wijoyo, memberikan wawancara emosional pertama di luar rumahnya. Dia mengenakan kardigan krem dan mutiara, tampak terluka dengan cara yang biasa dipraktikkan oleh ibu-ibu kaya untuk halaman sosialita. Putra saya mencintai Anindita, kata Patricia. Dia mungkin membuat kesalahan bisnis, tapi mempermalukannya di depan keluarga dan teman-teman di hari pernikahannya adalah hal yang kejam. Anindita selalu dipengaruhi oleh ketakutan ibunya akan kehilangan kendali. Nindi menonton klip itu sekali. Ibunya berdiri di sampingnya di dapur kantor sambil memegang secangkir teh. Aku memang menikmati kendali, kata Marini. Nindi menatapnya. Itu tanggapan ibu? Bukan. Tanggapanku adalah Patricia akan segera menemukan apa itu pemeriksaan bukti. Grace mengajukan panggilan pengadilan pada siang hari. 48 jam berikutnya membawa bentuk plot itu menjadi jelas. Perusahaan Bhaskara, Wijoyo Strategic, telah membuat sebuah deck presentasi transisi yang disebut Proyek Kirana. Deck tersebut menggambarkan peluang integrasi pasca pernikahan antara aset Yayasan Nindi dan struktur penasihat yang dikelola Wijoyo. Satu slide menunjukkan terminal pelabuhan Kirana di bawah penyelarasan operasional fase 2. Slide lain menunjukkan kediaman Nindi yang diwarisi dari ayahnya di bawah pengungkitan real estate keluarga. Slide ketiga menunjukkan jalur tata kelola, upacara yayasan persetujuan kenyamanan Dewan Perjanjian Manajemen Operasional peristiwa konversi. Nindi menatap slide itu di kantor Grace. Upacara, yayasan, persetujuan, dewan, kenyamanan, perjanjian manajemen operasional, peristiwa konversi, 7 frasa steril untuk mencuri kehidupan. Grace mengamatinya dengan cermat. Istirahatlah. Tidak. Nindi. Tidak, aku harus melihatnya. Grace, biarkan dia, kata Marini. Metadata deck menunjukkan Vanessa sebagai penulis dan Bhaskara sebagai peninjau akhir. Satu komentar di margin berbunyi, butuh TTDH sebelum upacara atau segera setelahnya. Perlawanan lebih sedikit saat emosi sedang tinggi. Nindi membaca kalimat itu lagi. Perlawanan lebih sedikit saat emosi sedang tinggi. Jadi itulah arti hari pernikahannya bagi mereka. Bukan janji suci, bukan keluarga, bukan janji yang dibuat di bawah pita ayahnya, sebuah jendela emosi tinggi. Grace mencetak slide itu dan meletakkannya di dalam map sidang darurat. Pengacara Bhaskara mencoba berargumen bahwa deck itu adalah perencanaan spekulatif.
Hakim tidak tampak terhibur. Pada sidang darurat pertama, Nindi duduk di samping Grace dengan gaun abu-abu arang. Tanpa tudung, tanpa mutiara, rambutnya diikat ke belakang. Dia telah tidur 4 jam dalam 2 hari dan tampak, menurut Rania, seperti seorang janda yang mungkin akan membeli jalur pelayaran. Baskara duduk di seberang dengan pengacaranya. Vanessa tidak hadir, Patricia Wijoyo duduk di belakang Baskara, menyeka matanya setiap kali seorang pengacara menatapnya. Hakim Eleanor Rhodes meninjau adendum yang mencurigakan, transkrip rekaman, dek proyek Kirana, dan perbandingan tanda tangan. Grace berbicara lebih dulu. Yang mulia, Nona Lestari membatalkan upacara sebelum pernikahan terjadi. Kami meminta perintah sementara yang melarang Tuan Wijoyo, Nona Chandra, Wijoyo Strategik, atau entitas terkait untuk menunjukkan, mengandalkan, mencatat, atau mentransmisikan adendum yang mencurigakan atau dugaan persetujuan apapun oleh Nona Lestari, terkait dengan Yayasan Keluarga Lestari atau Terminal Pelabuhan Kirana. Pengacara Baskara berdiri. Ini adalah reaksi berlebihan terhadap sengketa pranikah pribadi. Klien saya sedang menjajaki efisiensi yang akan menguntungkan kedua belah pihak setelah menikah. Hakim Rhodes menatap transkrip. Frasa setelah hari ini semuanya jadi milik kita muncul dalam rekaman. Diambil di luar konteks. Kalau begitu mungkin dek presentasi ini akan memberikan konteks. Pengacara itu terdiam. Grace membalik 1 halaman. Dek tersebut mengidentifikasi upacara sebagai langkah pertama dalam urutan yang mengarah pada kontrol manajemen operasional atas Pelabuhan Kirana. Ini juga mengidentifikasi rumah Nona Lestari sebagai pengungkit. Hakim membaca dalam diam. Di baris kedua, Patricia berhenti menyeka matanya. Baskara menatap Nindi untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Ekspresinya meminta sesuatu yang familiar, keraguan yang melunak, jeda kecil yang biasa dia gunakan untuk melarikan diri. Nindi balas menatap tanpa memberinya ruang. Hakim Rhodes mengabulkan perintah penahanan sementara. Dia memerintahkan pelestarian semua komunikasi, draft, log tanda tangan, file proyek, dan catatan keuangan yang terkait dengan aset Lestari. Dia melarang Baskara dan Wijoyo Strategik menghubungi Dewan atau Mitra Pelabuhan Kirana kecuali melalui kuasa hukum. Dia memerintahkan tinjauan forensik terhadap tanda tangan adendum. Kemudian dia menatap langsung ke Baskara. Tuan Wijoyo, setiap upaya untuk menggunakan nama, tanda tangan, wewenang yayasan, atau status perkawinan Nona Lestari dalam komunikasi bisnis akan ditangani dengan serius oleh pengadilan ini. Rahang Baskara mengeras. Mengerti, Yang Mulia. Di luar ruang sidang, para wartawan menunggu karena wawancara Patricia telah membuat masalah ini cukup publik untuk menarik mereka. Grace memberikan pernyataan singkat. Nona Lestari bersyukur pengadilan bertindak cepat untuk melindungi aset yayasan dan bisnis. Beliau tidak akan membahas masalah pribadi hari ini. Baskara mencoba berbicara dari tangga gedung. Pengacaranya menyentuh lengannya. Dia tetap berbicara. Ini seharusnya pernikahan, bukan pengambilalihan paksa. Grace, yang sudah berbalik, berhenti sejenak agar kamera menangkap wajahnya. Dia tidak menjawab, dia tidak perlu. Menjelang malam, salah satu judul berita berbunyi. Hakim blokir calon suami gunakan dokumen yayasan calon istri setelah pernikahan gagal. Kata calon suami tidak bertahan di siklus berita berikutnya. Pagi harinya, judulnya menjadi Pengadilan tinjau dugaan adendum palsu dalam skandal pernikahan Lestari Wijoyo. Vanessa mengundurkan diri dari Wijoyo Strategik 2 hari kemudian. Pernyataannya singkat. Saya tidak setuju dengan karakterisasi peran saya baru-baru ini, tetapi percaya bahwa melangkah mundur memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kliennya. Grace membacanya dengan keras dan mendengus pelan. Nindi mengangkat kepala. Itu tadi dengusan, batuk hukum. Vanessa tidak menghilang. Dia menyewa pengacaranya sendiri dan memberikan pesan-pesan pilihan setelah menerima panggilan pengadilan. Grace menyebutnya penyelamatan diri yang dibungkus sebagai kerjasama. Pesan-pesan itu lebih buruk dari yang Nindi duga, dan entah bagaimana persis seperti yang dia duga. Vanessa, dia lebih mempercayaimu jika kau membingkainya sebagai melindungi warisan ayahnya, Baskara. Itulah satu-satunya bahasa yang dia dengar. Vanessa, kalau begitu gunakan itu. Dia akan menandatangani apa saja jika dia pikir almarhum ayahnya akan setuju. Nindi membaca pesan itu di dapur ibunya. Marini bersikeras agar Nindi pulang untuk makan malam setelah sidang kedua. Dia membuat sup dengan buruk karena kesedihan tidak meningkatkan kemampuan masaknya. Pesan itu ada di ponsel Nindi di antara mereka. Marini membacanya dan memejamkan mata. Ibu turut prihatin. Bukan ibu yang menulisnya. Tidak, tapi ibu menyukainya. Nindi mendorong mangkuknya. Aku juga. Itu yang membuatnya lebih buruk. Ya, Marini duduk di seberangnya, tangan melingkari cangkir.
ayahmu pasti akan sangat marah. Pada Baskara? Pada Baskara, ya. Pada dirinya sendiri juga, karena tidak ada di sini untuk melihatnya. Laki-laki bisa menjadi sangat merasa penting dalam kematian. Nindi tertawa meski enggan. Margaret tersenyum tipis. Dia juga akan bangga padamu. Kata-kata itu datang terlalu lembut. Nindi melihat ke arah jendela. Aku hampir menikahinya. Kau tidak menikahinya. Hanya selisih beberapa menit. Menit itu penting. Nindi menekan jari-jarinya ke matanya. Aku terus memikirkan rekaman itu. Jika aku berada di ruangan dengan musik menyala. Jika pintunya tertutup. Jika Rania datang lebih awal, jika aku tidak membawa ponselku. Marini meraih tangannya di seberang meja. Kau mencoba mengubah keberuntungan menjadi kesalahan. Mungkin keberuntungan yang menyelamatkanku. Keberuntungan membuka pintu, kau yang berjalan melewatinya. Nindi tidak menjawab. Dia membiarkan ibunya memegang tangannya. Malam itu, dia tidur di kamar masa kecilnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Wallpaper telah diganti, tetapi jendela masih menghadap pohon mangga tua. Di rak duduk sebuah model derek yang diberikan ayahnya saat dia berusia 10 tahun. Nindi berbaring terjaga mendengarkan suara rumah yang berderak, memikirkan Baskara di samping Vanessa di lorong, merencanakan fase-fase atas hidupnya. Pukul 2 pagi, dia membuka ponselnya dan mendengarkan rekaman itu lagi. Tidak semuanya, hanya kalimat pertama. Setelah hari ini, semuanya jadi milik kita. Dia menghentikannya di sana. Tidak, bisiknya ke dalam kegelapan. Itu bukan momen dramatis. Tidak ada yang mendengarnya. Tetap saja, itu penting. Laporan forensik tanda tangan tiba 6 hari kemudian. Tanda tangan pada adendum A bukanlah tanda tangan asli Nindi. Analis menemukan artefak digital yang konsisten dengan gambar tanda tangan yang diambil dari dokumen sebelumnya dan ditempatkan ke dalam adendum. Sumbernya tampaknya adalah persetujuan Yayasan Amal yang ditandatangani Nindi 18 sebelumnya. Baskara memiliki akses ke file itu melalui folder bersama perencanaan pernikahan karena yayasan tersebut telah berdonasi ke daftar amal resepsi mereka. Grace meletakkan laporan itu di depan Nindi dengan kelembutan yang biasanya tidak ia tunjukkan pada dokumen. Ini bukti yang kuat. Nindi membaca kesimpulannya. Dia mengambilnya dari dokumen amal. Ya, untuk literasi anak-anak. Ya, keabsurdan itu membuat Nindi tertawa sekali. Lalu dia menangis. Grace memberinya tisu. Kedua reaksi itu diizinkan. Rujukan pidana menyusul. Pemalsuan, percobaan penipuan, penggunaan tanda tangan tanpa izin, potensi konspirasi. Pengacara Baskara menyebut rujukan itu sebagai tindakan balas dendam. Grace menyebutnya wajib. Dewan Pelabuhan Kirana mengadakan sesi publik darurat setelah para investor menuntut jaminan. Nindi tidak ingin hadir. Kemudian dia teringat slide proyek Kirana dan frasa, kenyamanan Dewan. Baskara telah berencana untuk menenangkan Dewan dengan keheningannya. Dia hadir. Ruang rapat di Pelabuhan Kirana tidak seperti aula pernikahan. Meja kayu ek panjang, peta di dinding, foto-foto berbingkai kapal, derek, dan ayahnya berjabat tangan dengan para pekerja berhelm. Tidak ada mawar, tidak ada musik. Nindi duduk di ujung meja tempat ayahnya pernah duduk, bukan karena dia menginginkan kursinya, tetapi karena kursi itu ada, dan dia sudah selesai berdiri di samping warisannya sendiri seperti seorang tamu. Ketua Dewan, Louis Kerr, membuka sesi. Kita di sini untuk membahas peristiwa terkini yang melibatkan pembatalan pernikahan Nona Lestari, dan upaya perencanaan tidak sah seputar aset Pelabuhan Kirana. CFO mempresentasikan tinjauan risiko. Penasihat umum mempresentasikan perintah perlindungan. Isa mempresentasikan perlindungan yayasan. Kemudian Louis menoleh ke Nindi. Nona Lestari, apakah Anda ingin berbicara? Nindi tidak menyiapkan apa-apa. Itu mungkin yang terbaik. Pidato yang disiapkan cenderung menjadi baju zirah yang terlalu tebal untuk kebenaran. Ayah saya membangun terminal ini dengan memahami dua hal, katanya. Kemana kargo akan pergi dan siapa yang mengendalikan dokumen. Saya melupakan pelajaran kedua dalam kehidupan pribadi saya. Itu tidak akan terjadi di sini. Ruangan itu sunyi. Dia melanjutkan, tidak ada entitas yang terhubung dengan Baskara Wijoyo, Vanessa Chandra, atau Wijoyo Strategik yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi, mengelola, menasihati, menjaminkan, mengintegrasikan, mengonversi, atau mendiskusikan aset Pelabuhan Kirana. Jika ada yang menerima komunikasi yang menyarankan sebaliknya, teruskan ke kuasa hukum dan jangan ditanggapi. Louis mengangguk sekali, sesuai dengan protokol Dewan. Risalah rapat mencatatnya. Nindi meminta satu hal lagi. Saya ingin tinjauan penuh atas semua permintaan konsultan sebelumnya yang melibatkan Wijoyo Strategik. CFO tampak tidak nyaman. Itu mungkin akan memakan banyak waktu. Kalau begitu kita harus memulainya. Mereka memulainya. Dalam 2 minggu,
Tinjauan menemukan bahwa Wijoyo Strategic telah menagih biaya konsultasi eksplorasi kedua entitas yang berdekatan dengan Lestari, jumlahnya kecil menurut standar terminal, tetapi bermakna dalam polanya. Satu faktur merujuk pada penyelarasan infrastruktur pranikah. Faktur lain merujuk pada pemetaan tata kelola keluarga. Hasil kerjanya tidak jelas. Penulis yang tercantum adalah Vanessa Chandra. Nindi menatap faktur-faktur itu dan merasakan kunci dingin yang familiar berputar lagi. Ini tidak dimulai di pintu aula. Pintu aula hanya gagal menutup. Grace memasukkan faktur-faktur itu ke dalam kasus perdata. Investor Wijoyo Strategic bereaksi cepat. Satu menangguhkan pendanaan. Yang lain meminta audit independen. Yang ketiga, menuntut Baskara mundur dari setiap akun klien yang melibatkan family office atau aset yang dikendalikan yayasan. Baskara menolak pada awalnya. Kemudian komite audit menemukan dek proyek Kirana di folder bersama perusahaan. Dia menyebutnya teoretis. Para investor menyebutnya strategi pihak berelasi yang tidak diungkapkan. Dalam sebulan, Baskara dicopot dari jabatannya sebagai mitra pengelola sambil menunggu tinjauan. Patricia Wijoyo tidak memberikan wawancara lagi. Kerja sama Vanessa semakin dalam setelah pengacaranya melihat laporan forensik. Dia menyerahkan memo suara yang dikirim Baskara padanya 3 minggu sebelum pernikahan. Grace memperingatkan Nindi sebelum memutarnya. Kau tidak harus mendengarkannya. Aku harus. Suara Baskara terdengar, kecil tapi jelas. Begitu Nindi menikah, dia menjadi lebih mudah diatur. Bukan karena dia lemah, dia tidak lemah, tapi karena dia setia pada struktur. Pernikahan adalah sebuah struktur. Warisan ayahnya adalah sebuah struktur. Kita bangun struktur yang tepat di sekelilingnya, dia akan mempertahankannya bahkan jika itu menjebaknya. Nindi menekan satu tangan rata di atas meja. Grace menghentikan audio. Cukup, tidak. Selesaikan. Memo itu berlanjut. Triknya adalah jangan pernah menyerang terminal. Kau katakan padanya kau melindunginya dari orang-orang yang tidak mengerti modal modernnya. Rekaman berakhir. Nindi duduk dalam diam. Beberapa pengkhianatan menyakitkan karena mereka salah memahamimu. Yang ini menyakitkan karena Baskara terlalu memahaminya. Dia memahami kesetiaannya, ayahnya, ketakutannya akan perubahan yang sembrono, nalurinya untuk melindungi institusi. Bahkan ketika orang-orang di dalamnya mengecewakannya, dia tidak mencintai hal-hal itu. Dia mematakannya. Grace berkata dengan lembut, ini membantu. Nindi mengangguk. Aku benci kalimat itu. Aku tahu, kasus perdata diselesaikan lebih cepat setelah memo itu muncul. Baskara setuju untuk menarik semua klaim terkait perencanaan pranikah, integrasi yayasan, atau akses penasihat. Wijoyo Strategic membayar kembali biaya konsultasi yang disengketakan. Baskara menerima larangan menghubungi anggota Dewan Pelabuhan Kirana, wali amanat, atau mitra. Dia juga setuju untuk tidak merujuk Nindi, pernikahan yang dibatalkan, atau Pelabuhan Kirana dalam setiap ajakan investor. Masalah pidana tidak diselesaikan dengan cara yang sama. Beberapa bulan kemudian, Baskara mengajukan pembelaan atas tuduhan yang lebih ringan terkait dengan penggunaan tanda tangan digital tanpa izin, dan upaya penipuan dengan mengandalkan dokumen. Dia menghindari penjara, yang membuat Dimas marah, tetapi menerima masa percobaan, denda finansial, dan pembatasan profesional yang membuatnya radioaktif bagi klien, family office. Vanessa tidak didakwa setelah bekerja sama, tetapi karirnya di bidang hubungan investor tidak selamat dari catatan publik. Dia pindah ke perusahaan yang lebih kecil di negara bagian lain. Sebuah publikasi perdagangan menggambarkan kepergiannya sebagai sukarela. Nindi telah belajar bahwa sukarela seringkali berarti pintu dibukakan dari luar. Rumah itu tetap milik Nindi. Pelabuhan Kirana tetap di bawah yayasan. Gaun pengantin tetap berada di dalam kantongnya selama hampir setahun. Nindi tidak tega menjualnya. Dia juga tidak tahan melihatnya. Gaun itu tergantung di lemari penyimpanan di rumah ibunya, terbungkus kain muslin, menempati ruang seperti pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan, siapapun saat makan malam. Suatu malam musim semi berikutnya, Rania datang membawa martabak, anggur, dan wajah penuh tekad. Kita akan membereskan gaun itu. Nindi mendongak dari sofa. Benarkah? Ya. Bagaimana jika aku lebih suka menghindar? Kau sudah mendapatkan 12 bulan penghindaran premium. Marini, yang sedang membaca di kursi dekat jendela, menurunkan bukunya. Dia benar. Nindi melihat di antara mereka. Ini terasa seperti intervensi. Ini adalah intervensi tekstil, kata Rania. Sangat khusus. Mereka membawa gaun itu ke bawah. Sutranya tampak persis seperti saat Nindi melepaskannya di ruang rias. Cantik, polos, tak tertahankan. Nindi menyentuh salah satu lengannya. Gaun ini tidak melakukan kesalahan apapun. Ekspresi Rania melembut. Tidak, katanya. Kalau begitu berikan cerita yang lebih baik, kata Marini.
Mereka menemukannya melalui sebuah organisasi nirlaba yang mendesain ulang gaun formal untuk wanita yang meninggalkan hubungan yang kasar atau eksploitatif yang menginginkan pakaian untuk sidang, gaun wisuda, atau pakaian upacara yang baru. Para penjahit bisa menggunakan kain, kancing, lapisan, dan renda. Nindi ragu-ragu soal tudung neneknya. Itu ia simpan. Gaunnya disumbangkan. 3 bulan kemudian, organisasi nirlaba itu mengirimkan foto-foto. Sutra krep itu telah menjadi 3 gaun sederhana dan 2 blus. Seorang wanita mengenakan blus pucat di bawah setelan biru tua pada hari dia menyelesaikan perintah hak asuh anak. Wanita lain mengenakan gaun untuk upacara wisuda. Yang ketiga mengenakannya di pernikahan di kantor catatan sipil dengan seorang pria yang senyumnya Nindi harapkan tulus. Nindi duduk di meja dapurnya melihat foto-foto itu dan menangis karena alasan yang berbeda dari sebelumnya. Gaun itu juga telah lolos dari hari itu. Itu lebih berarti dari yang dia duga. Peringatan pernikahan yang dibatalkan tiba di bulan Juni. Nindi tidak merencanakan apa-apa. Rencana terasa terlalu berat. Dia pergi ke pelabuhan Kirana pagi-pagi, berjalan di terminal sebelum staf kantor tiba, dan berdiri di dekat derek tua yang direstorasi ayahnya alih-alih diganti karena menurutnya beberapa mesin pantas mendapatkan kehidupan kedua jika tulang-tulangnya bagus. Dimas menemukannya di sana dengan 2 cangkir kopi. Kukira kau akan ada di sini. Apa aku begitu mudah ditebak? Hanya dalam hal-hal yang berguna. Dia memberikan secangkir kopi. Mereka berdiri bahu-membahu, menyaksikan sebuah kapal peti kemas bergerak perlahan menuju dermaga. Apa kau pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kau menikahinya? Tanya Dimas. Nindi menyeruput kopinya. Lebih jarang dari dulu. Bagus. Terkadang aku membayangkan dokumen pertama yang akan aku tandatangani setelah bulan madu. Bagaimana dia akan membingkainya? Betapa lelahnya aku saat itu. Betapa lebih mudahnya mengatakan ya. Dimas melihat ke arah air. Kau akan tahu pada akhirnya. Mungkin. Kau pasti akan melawannya. Nindi tersenyum tipis. Kau yakin? Ya. Kenapa? Dimas meliriknya. Karena kau adalah putri ayah dan putri ibu. Dokumen itu tidak akan pernah punya kesempatan selamanya. Itu membuatnya tertawa. Suara itu melayang di atas dermaga, dan menghilang ke dalam kebisingan pagi dari derek, burung camar, mesin, dan orang-orang yang meneriakkan instruksi di atas baja. Sore itu, Nindi menghadiri rapat dewan, bukan sebagai calon pengantin yang terluka, tetapi sebagai perwakilan wali amanat pengendali. Agenda termasuk pemeliharaan derek, negosiasi buruh, kepatuhan lingkungan, dan protokol keamanan baru untuk persetujuan digital. Pekerjaan itu biasa dan padat. Nindi menyukainya karena itu. Pada akhirnya, Louis Kerr bertanya apakah Nindi ingin menambahkan sesuatu. Nindi melihat sekeliling ruangan. Hanya satu hal, tidak ada proses persetujuan yang boleh bergantung pada apakah seseorang terlalu sopan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak enak. Sekretaris Dewan menuliskannya. Itu menjadi bagian dari manual tata kelola. Grace kemudian mengatakan bahwa mengubah trauma menjadi kebijakan adalah hal yang sangat khas Anindita Lestari. Nindi bilang dia sedang mencoba untuk tidak terlalu mudah ditebak. Grace bilang tidak semua hal yang mudah ditebak adalah kelemahan. Pada bulan September, Nindi bertemu Vanessa sekali. Itu terjadi di sebuah lounge bandara di Denver. Nindi baru kembali dari konferensi infrastruktur pelabuhan. Vanessa berdiri di dekat mesin kopi, lebih kurus dari sebelumnya, mengenakan blazer biru tua dan tidak ada perhiasan yang terlihat. Sejenak, kedua wanita itu membeku dengan cangkir kertas di tangan. Vanessa berbicara lebih dulu. Nindi, Vanessa. Udara di antara mereka dipenuhi dengan segala sesuatu yang terlalu besar untuk sebuah lounge bandara. Vanessa menatap kopinya. Aku tidak akan mengganggumu. Nindi bisa saja membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia bertanya, apakah ada bagian dari itu yang nyata? Vanessa mengangkat kepala. Dengan Baskara, denganku. Malam-malam suntuk merencanakan denah tempat duduk. Telepon tentang ego para donatur. Saat kau membantu ibuku memilih pita kenangan untuk kursi ayahku. Wajah Vanessa menegang. Beberapa di antaranya nyata. Bagian mana? Aku menyukaimu. Nindi menyerap itu dengan rasa sakit yang lebih dari yang dia duga. Vanessa melanjutkan, suaranya rendah. Itu membuatnya lebih buruk, bukan lebih baik. Aku bilang pada diriku sendiri kau cukup berprivilese untuk selamat dari apapun, dan aku lelah menjadi wanita di luar ruangan. Baskara membuatnya terdengar seolah-olah kau sudah memiliki terlalu banyak. Nindi menatapnya. Jadi, kau memutuskan aku mampu menanggung pengkhianatan. Vanessa tersentak. Ya, kejujuran itu jelek. Nindi lebih menyukainya daripada parfum. Terima kasih atas kerjasamamu, katanya. Vanessa berkedip. Itu saja? Hanya itu yang kumiliki untukmu. Vanessa mengangguk. Adil.
Dia berjalan pergi dengan kopinya yang belum tersentuh. Nindi duduk di dekat jendela sampai penerbangannya dipanggil. Dia tidak merasakan penutupan. Penutupan bukanlah hal yang bersih yang bisa diserahkan orang di lounge. Dia merasakan satu benang lagi terputus. Itu sudah cukup. 2 tahun setelah pernikahan yang dibatalkan, Nindi mengadakan makan malam di Pelabuhan Kirana untuk dana beasiswa yang telah dimulai ayahnya untuk anak-anak pekerja dermaga. Resepsi diadakan di gudang yang telah direnovasi di dekat dermaga 3. Tidak ada mawar putih, tidak ada kuartet, meja kayu panjang, lampu pelabuhan, balok baja, dan suara air di luar pintu muat. Rania datang bersama suaminya. Grace datang karena dia telah menjadi teman keluarga, awalnya dengan enggan lalu sepenuhnya. Marini mengenakan gaun biru dan liontin dari pita buket Nindi. Dimas membawa kedua anaknya yang menghabiskan setengah malam mencoba meyakinkan staf catering bahwa kue mangkuk adalah hidangan pembuka. Nindi memberikan pidato singkat. Dia berbicara tentang ayahnya, tentang pekerjaan, tentang martabat mengetahui bagaimana segala sesuatu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak menyebut Baskara. Dia tidak menyebut pernikahan itu. Dia tidak perlu. Setelah makan malam, seorang penerima beasiswa muda bernama Mara mendekatinya. Mbak Nindi, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja, kata ibu saya. Mbak hampir kehilangan terminal karena ada yang mencoba menipu Mbak. Nindi melirik ke arah Marini yang pura-pura tidak mendengarkan dari jarak 2 meter. Itu versi yang disederhanakan. Bagaimana Mbak menghentikannya? Nindi mempertimbangkan untuk memberikan jawaban yang lembut tentang dukungan keluarga dan penasihat hukum. Keduanya benar, tetapi mata gadis itu cerah dan serius. Aku mendengarkan di balik pintu, kata Nindi. Mara tampak terkejut. Itu saja, dari situlah semuanya dimulai. Aku mendengar sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang telah diberitahukan kepadaku, dan alih-alih mencoba mencari pembenaran, aku memperhatikannya. Kata ibu saya, memperhatikan membuat orang kadang-kadang menyebut kita sulit. Apakah itu buruk? Nindi tersenyum, tergantung pada apa yang mereka harapkan kau lewatkan. Mara memikirkan hal itu, lalu mengangguk seolah-olah menempatkannya dengan hati-hati ke dalam versi dirinya di masa depan. Setelah makan malam, Nindi berjalan sendirian di sepanjang dermaga. Malam itu sejuk. Lampu dari terminal terpantul dalam garis-garis emas yang patah di atas air. Di suatu tempat di balik gudang, klakson kapal berbunyi. Dia berhenti di tempat Baskara melamarnya. Untuk waktu yang lama, dia menghindari bagian dermaga itu. Sekarang dia berdiri di sana tanpa merasakan kehancuran lama. Kenangan itu tetap ada, tetapi telah kehilangan otoritasnya. Baskara berlutut di sana dan berjanji untuk melindungi apa yang dibangun ayahnya. Dia hampir berhasil menjadi ancaman terbesar baginya. Kedua fakta itu milik tempat yang sama. Nindi merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan liontin kompas perak dari buket. Dia telah melepaskannya sebelum menyumbangkan kain gaun itu. Selama 2 tahun benda itu tergeletak di laci. Dia memegangnya di telapak tangannya. Baskara yang memberikannya, tetapi kompas tidak dimiliki oleh orang yang membelinya. Kompas itu milik siapapun yang menggunakannya untuk menemukan arah. Nindi menutup jari-jarinya di sekelilingnya dan memasukkannya kembali ke sakunya. Tidak dimaafkan, digunakan kembali. Dia berjalan kembali ke gudang tempat keluarga dan teman-temannya masih tertawa sambil minum kopi, tempat para mahasiswa penerima beasiswa berfoto, tempat terminal bekerja sepanjang malam, karena kapal tidak peduli dengan patah hati lama jika dokumennya beres. Itulah, pikir Nindi, kehidupan yang dia inginkan. Tidak tersentuh oleh pengkhianatan, juga tidak didefinisikan olehnya. Kehidupan di mana pintu tetap terbuka karena dia yang memilihnya. Kehidupan di mana tanda tangan berarti persetujuan. Kehidupan di mana cinta tidak datang dengan adendum tersembunyi di bawah janji suci. Keesokan paginya, dia menempatkan liontin kompas itu dalam bingkai kecil di samping salinan kebijakan persetujuan digital yang baru. Grace melihatnya saat rapat dan mengangkat alis. Dekorasi yang menarik, ini mengingatkanku untuk memeriksa arah dan dokumen. Sangat romantis. Aku sedang berevolusi. Grace tertawa. Begitu pula Nindi. Suara itu terasa ringan. Itu adalah hal baru. Pada ulang tahun ketiga, Nindi tidak mengingat tanggalnya sampai Rania mengirim pesan teks. Ulang tahun non-pernikahan. Mau makan sate? Nindi memeriksa kalender dan menyadari Rania benar. Untuk pertama kalinya, tanggal itu tiba tanpa menyeretnya keluar dari tidur. Dia menjawab, ya, pakai lontong. Tidak ada pidato seremonial. Rania, baik. Pidato informal saja. Malam itu, mereka makan sate di dapur Nindi bersama Marini, Dimas, Grace, dan anak-anak. Seseorang menumpahkan saus kacang pada draft kontrak yang tidak sengaja dibawa Grace. Anak bungsu Dimas menggambar kapal di serbet dan menyatakannya sebagai kapal tercepat di alam semesta.
Marini berargumen bahwa tidak ada kapal sungguhan yang seharusnya memiliki 17 cerobong asap. Ruangan itu dipenuhi dengan kebisingan biasa. Di tengah makan malam, Nindi melihat sekeliling meja. Tidak ada pengantin pria, tidak ada altar, tidak ada dokumen palsu yang menunggu di map, tidak ada wanita di lorong yang tertawa tentang segalanya menjadi milik kita. Hanya orang-orang yang akan mengatakan kebenaran padanya bahkan ketika itu tidak nyaman. Orang-orang yang tahu perbedaan antara melindunginya dan mengaturnya. Itu bukan pernikahan yang dia rencanakan. Itu lebih baik daripada pernikahan yang hampir dia masuki. Kemudian, setelah semua orang pergi, Nindi berdiri di wastafel, membilas piring. Jendela di atas wastafel memantulkan wajahnya, lebih tua dari pengantin di cermin, lebih tenang juga. Dia menyentuh tempat di jarinya di mana cincin Baskara pernah berada. Tidak ada lagi rasa sakit di sana, hanya kulit. Di luar, lampu pelabuhan berkedip di kejauhan. Nindi mengeringkan piring terakhir, mematikan lampu dapur, dan naik ke atas. Di ruang kerjanya, liontin kompas dan kebijakan persetujuan duduk berdampingan. Dia tersenyum pada kuil kecil yang aneh itu. Beberapa saat sebelum pernikahan, dia telah mendengar kebenaran melalui pintu yang seharusnya tertutup. Untuk waktu yang lama, dia pikir itu adalah bagian yang beruntung. Sekarang, dia tahu keberuntungan itu lebih kecil daripada pilihan. Dia telah mendengarkan. Dia telah merekam. Dia telah membaca sebelum menandatangani. Dan ketika pria yang menunggu di altar mencoba menjadikan masa depannya bagian dari rencananya, dia berjalan keluar dari rencana itu dan mempertahankan masa depannya. Ada satu pertempuran lagi, yang coba dimenangkan Baskara setelah dia kehilangan dokumen. Dia mengejar cerita. Grace telah memperingatkan Nindi sejak awal bahwa orang yang merencanakan paksaan finansial jarang menyerah setelah perintah pertama. Ketika jalur hukum menyempit, mereka mencari kabut. Mereka mengaburkan motif, menulis ulang lini masa, dan mencoba membuat orang yang menghentikan kerugian terlihat tidak stabil, pendendam, atau kejam. Baskara memilih kekejaman. 3 bulan setelah pernikahan yang dibatalkan, sebuah esai anonim muncul di sebuah situs gosip bisnis. Ketika uang keluarga menghancurkan cinta sejati, tidak ada nama yang muncul di paragraf pertama, tetapi detailnya jelas. Seorang pewaris pelabuhan kaya raya, pernikahan yang dibatalkan, seorang pengantin pria yang dituduh mencoba memodernisasi aset usang, seorang ibu yang tidak pernah setuju, seorang pengantin wanita yang mengacaukan kontrol dengan keselamatan. Pada paragraf ketiga, penulis mengklaim Nindi telah labil secara emosional selama berbulan-bulan sebelum pernikahan, dan Baskara telah mencoba melindunginya dari stres dengan menangani integrasi bisnis sendiri. Pada paragraf kelima, esai tersebut menyarankan rekaman itu tidak lengkap. Pada paragraf ketujuh, esai itu menyebut Vanessa sebagai wanita karir yang dihukum karena terlalu kompeten di dekat kekayaan warisan. Rania mengirim tautan itu dengan pesan, "Jangan baca ini tanpa anggur atau pengacara." Nindi membacanya tanpa keduanya. Dia berada di kantornya di Pelabuhan Kirana meninjau jadwal pemeliharaan Derek. Esai itu ada di layarnya di samping spreadsheet tentang penggantian kabel baja. Untuk beberapa saat, kedua dokumen itu seolah berasal dari planet yang berbeda. Kemudian Nindi melihat frasa aset usang dan merasakan denyut nadinya tenang. Hanya Baskara yang menggunakan frasa itu untuk Pelabuhan Kirana, ketika dia pikir Nindi tidak mendengarkan dengan saksama. Grace tiba dalam 40 menit. "Kau membacanya," katanya, melihat wajah Nindi. "Ya." "Sampai mana?" "Semuanya." "Tidak bijaksana." "Mungkin." Grace duduk di seberangnya dan membuka sebuah map. "Kita punya 3 pilihan. Abaikan, tanggapi secara terbatas, atau ajukan gugatan pencemaran nama baik jika kita bisa mengidentifikasi sumbernya. Bisakah kita?" "Belum." Nindi kembali menatap esai itu. Kedengarannya seperti Baskara. Kedengarannya seperti Baskara yang berbicara melalui seseorang yang tahu cara menambahkan simpati. Patricia, mungkin, atau seorang konsultan. Konsultan itu muncul dalam gelombang panggilan pengadilan berikutnya. Wijoyo Strategic telah membayar sebuah perusahaan komunikasi krisis bernama Lark Vale 2 hari setelah pernikahan yang dibatalkan. Surat penugasan menggambarkan dukungan koreksi naratif mengenai sengketa bisnis pribadi. Kontak personnya adalah Patricia Wijoyo. Faktur pertama termasuk draft tulisan opini anonim, penempatan influencer, penggantian hasil pencarian, sudut pandang ketidakstabilan pengantin wanita. Nindi membaca baris itu 2 kali. Sudut pandang ketidakstabilan pengantin wanita. Ada saat-saat di mana bahasa menjadi sangat jahat secara komikal karena terlalu praktis. Mulut Grace menegang. "Ini membantu. Aku tahu. Maafkan aku tahu itu juga." Pengadilan tidak menghargai faktur komunikasi krisis. Pada sidang berikutnya, Grace menyajikan esai, faktur,
dan perintah perlindungan yang sedang berlangsung yang membatasi representasi yang keliru tentang wewenang yayasan dan bisnis Nindi. Pengacara Bhaskara mencoba berargumen bahwa Patricia telah bertindak secara independen. Hakim Rhodes menatap Patricia, yang memilih untuk hadir dengan setelan biru pucat dan mutiara. Ibu Wijoyo, apakah Anda mengizinkan Lark Vale untuk menyusun materi yang menyarankan Nona Lestari tidak stabil? Pengacara Patricia berdiri. Ekspresi hakim membuatnya duduk kembali sampai dipanggil secara resmi. Patricia mengangkat dagunya. Saya mengizinkan dukungan reputasi untuk putra saya. Itu bukan pertanyaan saya. Wajah Patricia menegang. Ya, atas dasar apa Anda mengklaim ketidakstabilan? Dia membatalkan pernikahan beberapa menit sebelum upacara. Grace berkata, setelah menemukan dokumen hukum yang mencurigakan dan merekam Tuan Wijoyo mendiskusikan akses ke yayasannya. Patricia menoleh ke arah Nindi. Masalah keluarga pribadi bisa ditangani dengan baik-baik. Nindi menatapnya untuk pertama kalinya pagi itu. Putra Anda mencoba mengubah pernikahan menjadi transaksi. Beberapa orang di galeri bergeser. Hakim Rhodes menatap Nindi, lalu kembali ke Patricia. Ibu Wijoyo, pengadilan ini memerintahkan Anda dan setiap agen yang bertindak atas nama Anda untuk menyimpan semua komunikasi yang terkait dengan pernyataan publik tentang Nona Lestari, pernikahan yang dibatalkan, dokumen yayasan, dan pelabuhan Kirana. Anda tidak akan mendorong, membiayai, atau mendistribusikan klaim lebih lanjut tentang kondisi mental Nona Lestari tanpa dasar bukti. Bibir Patricia terbuka. Yang mulia, saya seorang ibu. Kalau begitu Anda mengerti instruksi. Dimas, yang duduk di belakang Nindi, mengeluarkan suara ke dalam tinjunya. Grace tidak berbalik, tetapi Nindi melihat bahunya bergerak sekali. Batuk hukum, begitu dia akan menyebutnya nanti. Esai anonim itu diperbarui dengan catatan editor, setelah Grace mengirimkan faktur dan perintah pengadilan. Frasa sudut pandang ketidakstabilan pengantin wanita mulai beredar di kalangan pengacara bisnis. Dalam seminggu, seseorang di sebuah konferensi membuat lelucon tentang jangan pernah menulis itu secara tertulis. Grace mendengarnya dari pengacara lain dan memberitahu Nindi saat makan siang. Nindi tidak tertawa. Lalu, tak disangka, dia tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena alternatifnya adalah membiarkan frasa itu tetap memiliki gigi. Koreksi media mengalihkan perhatian kembali ke Bhaskara. Investor Wijoyo Strategik menuntut tinjauan tata kelola penuh. Kekhawatiran mereka bukan moral. Nindi memahami itu dan tidak membencinya. Investor khawatir tentang strategi yang tidak sah, penilaian yang buruk, dokumen palsu, dan paparan hukum publik. Moralitas mungkin hanya hiasan. Risiko bersifat struktural. Bhaskara mengajukan pembelaan tertulis kepada komite investor. Dia mengklaim proyek Kirana adalah latihan brainstorming. Dia mengklaim Vanessa telah mengembangkan konsep secara berlebihan. Dia mengklaim Nindi telah mendorongnya untuk berpikir kreatif tentang melindungi pelabuhan Kirana dari tata kelola keluarga yang stagnan. Grace memperoleh draft yang menunjukkan sebaliknya. Dalam satu versi awal deck, Vanessa telah menulis, perlu memverifikasi kerangka persetujuan Nindi. Bhaskara berkomentar, jangan membangun berdasarkan persetujuan. Bangun berdasarkan urutan. Pernikahan dulu. Komentar itu menjadi salah satu favorit Grace dengan cara yang suram seperti pengacara memiliki pisau favorit. Dia benar-benar menulis argumen penutup kita untuk kita, katanya. Nindi melihat komentar itu. Seandainya saja nalurinya lebih buruk dan tata bahasanya lebih baik. Grace tersenyum. Nah, itu dia. Investor Bhaskara mencopotnya dari wewenang yang berhadapan dengan klien sebelum pembelaan pidana. Dia melawan keputusan itu dan kalah. Wijoyo Strategik akhirnya dijual sebagian kepada perusahaan penasihat yang lebih besar yang tidak tertarik mewarisi nama Bhaskara. Dia menerima pembayaran yang dikurangi setelah cadangan hukum, kewajiban pembayaran kembali, dan penarikan kembali oleh investor. Patricia menyebutnya pencurian. Marini menyebutnya valuasi. Pada sidang hukuman untuk tuduhan Bhaskara yang lebih ringan, Nindi memberikan pernyataan dampak korban. Dia menolak frasa dampak korban. Kedengarannya terlalu pasif, terlalu kecil untuk kenyataan hampir kehilangan kendali atas sebuah pelabuhan, sebuah rumah, sebuah yayasan, dan masa depannya sendiri. Grace menjelaskan bahwa label hukum tidak mendefinisikannya. Label itu membuka tempat dalam proses untuk suaranya. Jadi Nindi menulis, draft pertama penuh amarah, yang kedua terlalu dipoles. Yang ketiga dimulai, saya berjarak 20 menit dari menikahi pria yang telah menyusun rencana untuk menghilangkan saya dari keputusan saya sendiri. Grace membacanya dan mengangguk. Yang ini. Di pengadilan, Nindi berdiri di podium kayu dan membuka kertasnya. Bhaskara duduk di sebelah kirinya dengan setelan gelap. Awalnya dia tidak menatap Nindi.
Patricia duduk di belakangnya dengan tangan tergenggam begitu erat hingga cincinnya menekan kulitnya. Nindi membaca perlahan. Saya tidak hanya dikhianati secara romantis, saya dipelajari. Kesetiaan saya kepada ayah saya, kepercayaan saya pada tunangan saya, dan ketakutan saya akan skandal publik diperlakukan sebagai alat. Upacara pernikahan diidentifikasi sebagai titik urutan dalam rencana bisnis. Tanda tangan saya disalin dari dokumen amal dan ditempatkan pada adendum yang tidak pernah saya setujui. Ruangan itu hening. Selama berbulan-bulan, saya bertanya-tanya apakah saya beruntung atau bodoh. Saya telah memutuskan saya bukan keduanya. Saya menjadi sasaran orang-orang yang tahu apa yang saya hargai. Kerugiannya bukan hanya karena saya hampir menikahinya. Kerugiannya adalah dia mencoba menjadikan pernikahan sebagai bukti yang menentang persetujuan saya sendiri. Baskara menunduk. Nindi melanjutkan, saya tidak meminta pengadilan untuk menghukum patah hati. Patah hati tidak ilegal. Saya meminta pengadilan untuk mengakui bahwa persetujuan yang dipalsukan bukanlah romansa, bahwa penghinaan publik bukanlah kesalahpahaman pribadi, dan bahwa aset keluarga tidak menjadi tersedia karena seorang wanita mengenakan gaun putih. Grace, yang duduk di belakangnya, menurunkan pandangannya ke meja. Nindi selesai. Saya menghentikan upacara sebelum janji suci diucapkan. Itu mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi tidak menghapus upaya tersebut. Saya meminta agar hukuman mencerminkan upaya tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan, restitusi, pembatasan profesional, pelaporan wajib ke badan lisensi, dan larangan pekerjaan penasihat yang melibatkan aset keluarga yang dikendalikan yayasan tanpa pengungkapan. Dimas bergumam bahwa itu terlalu ringan. Marini meletakkan satu tangan di atas tangannya. Nindi tidak tahu apakah itu cukup. Hukum jarang menawarkan simetri emosional. Tapi ketika Baskara meninggalkan ruang sidang, dia bukan lagi pria yang menunggu di altar dengan adendum tersembunyi dan sebuah rencana. Dia adalah seorang pria di bawah perintah, di bawah catatan, di bawah ketentuan yang tidak dia tulis. Itu penting. Setelah putusan, Baskara meminta melalui pengacaranya untuk mengirim satu surat kepada Nindi. Grace menyarankan untuk tidak membacanya. Nindi memintanya untuk memeriksanya terlebih dahulu. Surat itu tiba 2 minggu kemudian. Grace membacanya lalu menelepon Nindi. Tidak mengancam. Apakah itu manipulatif? Sebagian mencoba, tetapi kurang berhasil dari sebelumnya. Haruskah aku membacanya? Itu bukan pertanyaan hukum. Aku tahu. Kalau begitu aku akan mengatakan ini sebagai temanmu. Bacalah hanya jika kau yakin itu tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan darinya. Nindi menunggu 3 hari. Lalu dia membacanya di kantornya yang menghadap ke pelabuhan. Nindi, aku telah menulis surat ini 10 kali. Tak satu pun yang bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan. Aku tidak tahu kapan ambisi menjadi hak. Kedengarannya seperti alasan, tapi aku mengatakannya sebagai pengakuan. Aku menginginkan kehidupan di sekitarmu, lalu meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sedang membangunnya bersamamu. Vanessa adalah bagian dari itu, tapi aku yang membuat keputusan. Aku menggunakan apa yang kau cintai karena aku tahu itu penting bagimu. Aku malu akan hal itu. Aku masih memikirkan saat di lorong ketika kau memegang adendum itu. Aku tahu saat itu kau telah melihatku dengan jelas, mungkin untuk pertama kalinya. Aku membencimu karena aku tidak tahan dengan penampilanku sendiri. Aku minta maaf atas tanda tangan itu. Aku minta maaf atas rekaman yang harus kau dengar. Aku minta maaf karena telah mengubah hari pernikahanmu menjadi sebuah rencana. Kau tidak berutang pengampunan padaku, Baskara. Nindi membacanya 2 kali. Permintaan maaf itu lebih baik dari yang dia duga. Itu juga tidak berguna dengan cara permintaan maaf yang terlambat seringkali begitu. Bukan tidak berharga, tidak berguna, itu tidak bisa membatalkan kejadian di aula, dokumen palsu, pernyataan publik, tahun kelelahan hukum, cara tangannya gemetar setiap kali seseorang berkata mereka butuh dia untuk menandatangani adendum cepat. Dia meletakkan surat itu di arsip hukum, bukan di laci pribadinya. Rasanya benar, permintaan maaf itu milik sisa catatan. Bukan di kamarnya, bukan di dekat hatinya. Di dalam arsip, kehidupan setelah kasus itu tidak berjalan mulus. Beberapa minggu Nindi merasa hampir normal. Dia pergi ke rapat, membuat keputusan, makan malam dengan Rania, berdebat dengan Dimas tentang otomatisasi terminal, mendengarkan ibunya mengeluh bahwa portal dewan yang baru memiliki kepekaan desain seperti tiket parkir. Minggu-minggu lain, hal-hal terkecil membuatnya sesak napas. Rangkaian mawar putih di lobi hotel. Seorang pria merendahkan suaranya di balik pintu tertutup. Frasa perencanaan pasca pernikahan dalam memo hukum yang tidak terkait. Suatu kali di sebuah acara amal, seorang donatur yang bermaksud baik bertanya kapan Nindi berencana untuk mencoba menikah lagi, dan Nindi harus permisi ke kamar kecil sebelum dia mengatakan sesuatu yang akan memerlukan permintaan maaf dari yayasan.
Grace merekomendasikan seorang terapis yang berspesialisasi dalam trauma pengkhianatan dan paksaan finansial. Nindi pergi karena dia lelah menjadi kuat dengan cara yang hanya membuatnya lebih pendiam. Terapis itu, Dr. Lian Hart, memiliki kantor dengan kursi hijau dan tidak ada kutipan inspirasional yang terlihat. Nindi menghargai itu. Di sesi pertama, Dr. Hart bertanya, bagian mana dari hari itu yang paling sering kembali? Nindi mengira akan mengatakan rekaman itu. Sebaliknya, dia berkata, gaunnya, ceritakan tentang itu. Aku mengenakan sesuatu yang dibuat untuk sebuah janji, dan semua orang menanganinya seperti tempat kejadian perkara. Dr. Hart mengangguk. Itu adalah perpecahan yang sulit bagi tubuh. Rasanya bodoh peduli pada gaun itu. Gaun itu adalah bagian dari masa depan yang kau pikir akan kau masuki. Peduli padanya bukanlah hal yang bodoh. Itu membantu, tidak secara dramatis, cukup untuk bisa bernapas. Terapi memberi Nindi bahasa untuk hal-hal yang oleh hukum hanya bisa diberi label. Kontrol koersif, keintiman instrumental, kebutaan pengkhianatan, memori somatik. Awalnya Nindi tidak menyukai beberapa istilah itu karena terdengar terlalu klinis untuk kesedihan. Kemudian dia menemukan bahwa bahasa klinis bisa menjadi pegangan ketika emosi membuat tangga menjadi sulit. Dia belajar bahwa merekam percakapan itu tidak membuatnya dingin. Itu membuatnya berorientasi. Dia belajar bahwa membatalkan upacara di depan umum tidak membuatnya kejam. Itu membuat kerugian terlihat di tempat yang Bhaskara ingin sembunyikan. Dia belajar bahwa terkadang merindukannya tidak berarti dia ingin dia kembali. Itu berarti pikiran berduka atas orang yang diyakininya ada sebelum bukti tiba. Yang satu itu butuh waktu paling lama. Pertama kali dia mengaku merindukannya. Dia merasa tidak setia pada dirinya sendiri. Dr. Hart berkata, Anda bisa merindukan masa depan yang dibayangkan tanpa mengajukan banding atas putusan. Nindi menuliskannya. Beberapa bulan kemudian, dia akan menggunakan versi yang kurang klinis dalam sebuah pidato. Pidato itu datang tanpa diduga. Pelabuhan Kirana bermitra dengan universitas regional untuk membuat program beasiswa tata kelola bagi mahasiswa dari keluarga pelabuhan. Nindi setuju untuk memberikan sambutan pembukaan. Dia berencana untuk membahas logistik, kepemilikan komunitas, dan perlindungan persetujuan digital. Malam sebelumnya, dia duduk di mejanya dengan draft yang terdengar, seperti brosur peraturan yang mengenakan sepatu hak tinggi. Marini membacanya dan berkata, ini sangat informatif. Tidak ada yang akan mengingat sepatah kata pun. Terima kasih atas dukungan keibuannya. Sama-sama. Katakan sesuatu yang benar. Ini semua benar. Tidak, ini semua akurat. Nindi menatap ibunya, kesal karena perbedaan itu bagus. Keesokan harinya, dia berdiri di hadapan 30 penerima beasiswa di ruang pelatihan yang menghadap ke terminal. Dia meninggalkan separuh draftnya. Tata kelola terdengar membosankan sampai seseorang mencoba menggunakan emosi Anda sebagai jalan pintas untuk melewatinya. Katanya. Ruangan menjadi sangat hening. Anda akan mendengar orang berkata bahwa dokumen memperlambat kepercayaan. Terkadang mereka hanya tidak sabar. Terkadang mereka berharap kecepatan akan membuat Anda tidak memperhatikan pintu yang sedang mereka buka. Pelajari perbedaannya. Dia berbicara tentang tanda tangan, rantai persetujuan, bisnis keluarga, dan bahaya mengacaukan kesetiaan dengan keheningan. Dia tidak memberikan detail tentang Bhaskara, tetapi kebanyakan orang sudah cukup tahu. Dia tidak keberatan lagi. Anda bisa mencintai orang, katanya, dan tetap membutuhkan dokumen yang bersih. Siapapun yang memberitahu Anda bahwa hal-hal itu tidak bisa hidup berdampingan sedang meminta cinta untuk melakukan pekerjaan sebuah kunci. Setelah itu, seorang mahasiswa yang ayahnya bekerja di terminal mendekatinya. Mbak Nindi, paman saya bilang bertanya membuat orang berpikir kita tidak percaya keluarga. Nindi melihat melalui jendela ke arah derek yang memindahkan peti kemas ke truk yang menunggu. Pertanyaan adalah cara keluarga tetap jujur ketika uang masuk ke dalam ruangan. Mahasiswa itu mengangguk pelan. Saya akan menuliskannya. Bagus. Program beasiswa itu menjadi salah satu proyek favorit Nindi. Lebih mudah mengajar orang muda tentang tata kelola daripada menjelaskan kepada orang yang lebih tua mengapa dia membutuhkannya. Para penerima beasiswa tidak malu dengan kejelasan. Mereka menginginkan alat. Mereka mengajukan pertanyaan langsung. Mereka menantang asumsi. Seorang pemuda bertanya apakah Nindi percaya cinta dan bisnis tidak boleh bercampur. Dia menjawab dengan jujur. Mereka bercampur setiap saat. Itulah mengapa struktur itu penting. Anda tidak membangun dermaga dengan berharap air akan menghormati Anda. Kalimat itu masuk ke dalam buku panduan beasiswa. Dimas menggodanya selama berminggu-minggu. Pada tahun keempat setelah pernikahan yang dibatalkan, cerita itu telah menjadi legenda lokal. Orang-orang melembutkannya ketika mereka menginginkan drama. Mereka menajamkannya ketika mereka menginginkan moral. Pengantin wanita yang mengungkap perjanjian pranikah palsu.
Pengantin pria yang mencoba mencuri pelabuhan, wanita simpanan di lorong. Rekaman sebelum janji suci. Nindi belajar bahwa cerita publik menjadi lebih sederhana karena orang lelah. Kenangan pribadinya tetap rumit. Baskara telah membuatnya tertawa. Baskara telah membawakan sup saat ayahnya sekarat. Baskara telah duduk di lantai bersamanya menyortir kartu ucapan duka setelah pemakaman. Baskara juga telah memetakan kesedihannya, memalsukan tanda tangannya, dan berdiri 20 menit dari menikahinya dengan kepura-puraan. Semuanya benar. Kehadiran kelembutan tidak membebaskan pengkhianatan. Kehadiran pengkhianatan tidak menghapus bahwa kelembutan pernah terasa nyata. Memegang kedua kebenaran itu membuatnya tidak terlalu marah seiring waktu, bukan karena kemarahan itu salah, tetapi karena akurasi membutuhkan lebih banyak ruang daripada yang bisa ditawarkan oleh amarah. Suatu sore di musim dingin, Nindi mengunjungi makam ayahnya. Salju tipis menutupi rumput pemakaman. Dia menyapunya dari batu nisan dan meletakkan model derek logam kecil di dekat bunga, lelucon pribadi yang hanya dipahami oleh Dimas dan Marini. Ayah pasti benci portal dewan yang baru, katanya keras-keras. Angin bergerak melalui cabang-cabang yang gundul. Dia berdiri di sana dengan tangan di saku mantelnya. Aku hampir membuat kesalahan besar. Kalimat itu tampak aneh di udara dingin, tapi aku tidak melakukannya. Kurasa ayah akan bilang itu lebih penting daripada hampir. Dia tersenyum tipis. Ibu bilang ayah akan menggunakan stabilo. Sejenak, dia hampir bisa mendengar tawanya. Bukan supranatural. Hanya kenangan. Cukup. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti di dermaga. Terminal sibuk meskipun dingin. Truk-truk berbaris. Para pekerja bergerak dengan ritme yang terlatih dari orang-orang yang tahu persis betapa berbahayanya kecerobohan di sekitar benda-benda berat. Nindi memperhatikan dari anjungan saat sebuah derek mengangkat peti kemas dari kapal dan menurunkannya ke sasis dengan presisi yang menakjubkan. Itulah yang dia inginkan dari hidupnya sekarang. Bukan kehalusan, tapi presisi. Bukan kecurigaan, tapi kejelasan. Bukan hati yang tidak pernah mengambil risiko cinta lagi. Hati dengan prosedur yang lebih baik untuk siapa yang boleh mendekati kendali. Nindi memang mengambil risiko cinta lagi, meskipun tidak dengan cara yang diharapkan orang. Itu tidak dimulai dengan pria baru yang dramatis di sebuah pesta. Tidak ada penyelamatan, tidak ada deklarasi besar-besaran, tidak ada orang asing tampan yang muncul tepat pada saat dia memutuskan dia telah sembuh. Jika ada, itu dimulai dengan seorang kontraktor bernama Gilang Pratama, yang berdebat dengannya tentang drainase. Pelabuhan Kirana perlu merenovasi gudang tua menjadi pusat pelatihan untuk program beasiswa tata kelola. Gilang menjalankan sebuah perusahaan restorasi yang berspesialisasi dalam bangunan industri. Dia datang ke rapat perencanaan pertama dengan sepatu bot kerja dan jaket wol sambil membawa gulungan gambar di bawah lengannya. Nindi mengharapkan presentasi standar. Gilang melihat rendering arsitek selama 4 menit dan berkata, "Pintu masuk ini akan banjir pada bulan November." Arsitek itu menegang. Nindi mengangkat kepala. Kenapa? Gilang berjalan ke jendela dan menunjuk ke arah jalur layanan lama. Kemiringannya ke arah sini. Jika Anda memasang pintu kaca di sana tanpa membuat saluran yang layak, hujan deras pertama akan mengirim air ke lobi Anda. Arsitek itu berkata, studi perataan tanah menunjukkan paparan minimal. Gilang menjawab, studi perataan tanah dilakukan pada bulan Agustus. Air mengatakan kebenaran pada bulan Maret. Nindi langsung menyukainya karena kalimat itu dan tidak percaya bahwa dia menyukainya. Setelah rapat, dia tinggal untuk menunjukkan foto-foto bangunan serupa setelah badai. Dia tidak menggoda, dia tidak memuji visinya, dia tidak menyebutkan pernikahannya yang dibatalkan, meskipun semua orang di kota setidaknya memiliki versinya. Dia hanya berkata, Anda bisa mendapatkan desain yang bersih atau lantai yang kering. Dengan lebih banyak uang, Anda mungkin bisa mendapatkan keduanya. Tanpa itu, pilihlah lantai yang kering. Nindi memilih lantai yang kering. Selama 6 bulan berikutnya, Gilang menjadi kehadiran rutin di terminal. Dia berdebat dengan vendor, mengoreksi ukuran, dan pernah mengirim email 6 paragraf kepada Nindi tentang mengapa ubin impor tertentu secara moral tidak serius. Rania membaca email itu dan menyatakannya sebagai bahan pernikahan. Nindi menyuruhnya berhenti. Aku bilang bahan, kata Rania, bukan konstruksi segera. Nindi mengabaikannya. Gilang tidak pernah memaksa. Itu adalah hal pertama yang membuatnya berbahaya dengan cara yang berbeda. Dia bertanya sebelum masuk ke kantornya, bahkan ketika pintunya terbuka. Dia mengirimkan notulen rapat dengan item tindakan yang jelas dan tanpa lampiran tersembunyi. Dia memberitahunya kapan perintah perubahan menguntungkan perusahaannya dan kapan tidak. Selama 1 pertemuan, Nindi membuat keputusan berdasarkan perkiraan biaya yang telah dia berikan. Gilang menyela, sebelum Anda menyetujuinya,
Anda harus tahu margin saya lebih tinggi pada opsi yang saya rekomendasikan. Ruangan terdiam. Nindi menatapnya. Lalu mengapa merekomendasikannya? Karena opsi yang lebih murah akan lebih cepat rusak, tetapi Anda harus tahu siapa yang diuntungkan. Dia menatapnya cukup lama, hingga Gilang mengerutkan kening. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, kata Nindi. Anda mengatakan sesuatu yang bersih. Dia tampak tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan itu. Pusat pelatihan dibuka pada bulan Mei, 4 tahun setelah pernikahan yang dibatalkan. Tempat itu memiliki lantai yang kering, dinding bata yang hangat, balok-balok terbuka, dan ruang kelas yang menghadap ke air. Para penerima beasiswa menyukainya. Marini mengatakan itu terlihat seperti tempat di mana orang mungkin belajar sesuatu sebelum merusak hidup mereka. Grace mengatakan itu bisa menjadi moto yayasan jika Nindi ingin lebih sedikit donatur. Di resepsi pembukaan, Gilang berdiri di dekat bagian belakang dengan tangan di saku, tampak tidak nyaman dengan blazer. Nindi menemukannya di dekat lift barang. Bersembunyi, mengamati dari lokasi yang menarik secara struktural. Itu berarti ya, dia tersenyum. Itu bukan senyum Baskara. Seharusnya itu tidak penting. Tapi ternyata penting. Gilang melihat ke arah ruangan. Anda membangun sesuatu yang baik di sini, kita. Hati-hati, jika Anda mengatakan itu, saya akan mengirim faktur lagi. Nindi tertawa. Lalu, karena dia mencoba jujur pada dirinya sendiri sebelum ketakutan mengedit momen itu, dia berkata, maukah Anda makan malam kapan-kapan ketika tidak ada arsitek yang hadir? Gilang tampak terkejut. Dengan Anda? Itulah idenya. Saya mau. Bagus. Haruskah saya mengirim proposal? Jangan merusaknya. Dia tertawa, dan suara itu terdengar ringan. Makan malam pertama mereka di sebuah tempat Italia kecil di dekat terminal. Nindi datang lebih awal dan memilih meja di dekat jendela. Kebiasaan lama. Jalan keluar yang jelas, pintu masuk yang terlihat, tidak ada kejutan. Dokter Hart akan menyebutnya akomodasi, bukan cacat. Gilang memperhatikan meja itu, melihat ke pintu masuk, lalu padanya. Tempat yang bagus. Anda memperhatikan? Saya merestorasi bangunan tua. Saya memperhatikan jalan keluar. Itu lebih membantu daripada jaminan apapun. Mereka berbicara tentang pekerjaan pada awalnya, lalu buku, lalu saudara kandung. Gilang punya satu saudara perempuan, seorang perawat di Milwaukee, yang tampaknya percaya dia memiliki terlalu banyak meteran dan tidak cukup kaus kaki. Nindi memberitahunya tentang anak-anak Dimas dan perang ibunya melawan portal dewan. Dia tidak bertanya tentang Baskara sampai hidangan penutup. Anda tidak harus menjawab, katanya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tahu. Nindi meletakkan sendoknya. Baiklah. Apakah Anda benci ketika orang tahu? Dia menghargai bentuk pertanyaan itu. Bukan apakah kau membencinya? Bukan apa yang terjadi? Bukan apakah kau sudah move on? Tapi, apakah kau benci ketika orang tahu? Terkadang, katanya. Sekarang sudah lebih jarang. Saya kira begitu. Kenapa? Karena semua orang tahu berarti Anda tidak pernah bisa memutuskan, apakah akan menceritakan kisah itu atau tidak. Nindi menatapnya di seberang meja. Ya, dia mengangguk, tidak bangga pada dirinya sendiri, hanya memahami. Saya tidak akan menanyakan detail kecuali Anda ingin memberikannya. Dia memercayainya, itu membuatnya takut. Selama setahun berikutnya, makan malam menjadi lebih banyak makan malam. Lalu jalan-jalan hari Minggu, lalu Gilang memperbaiki pegangan tangga yang longgar di rumahnya sambil bersikeras itu bukan metafora. Lalu bertemu Rania, yang menginterogasinya dengan lembut selama 8 menit dan dengan brutal selama 3 menit. Lalu makan malam dengan Marini, yang bertanya apa pendapatnya tentang perjanjian pranikah sebelum hidangan pembuka tiba. Gilang menjawab, berguna jika semua orang membacanya. Marini menatap Nindi. Ibu setuju, dengan syarat. Ibu, syarat itu sudah murah hati. Hubungan Nindi dengan Gilang tidak membuat masa lalu menghilang. Itu melakukan sesuatu yang lebih tenang. Itu memberinya momen-momen saat ini yang tidak meminta untuk dibandingkan. Pertama kali dia memegang tangannya di depan umum di pasar musim dingin, Nindi menegang. Dia segera menyadarinya dan melonggarkan jari-jarinya. Terlalu cepat? Tidak. Hanya tiba-tiba. Kita bisa melakukan yang tidak tiba-tiba. Dia melepaskan tangannya. 5 menit kemudian, dia meraih tangannya. Dia tidak berkomentar. Pengekangan itu terasa seperti kebaikan. Ketika mereka menjadi serius, Nindi bersikeras pada kejelasan hukum sebelum romansa melampaui struktur. Dia mengira Gilang akan merasa tersinggung. Sebaliknya, dia datang ke kantor Grace dengan map berisi laporan keuangannya sendiri, kepentingan bisnis, kewajiban utang, dan daftar setiap gugatan aktif yang pernah melibatkan perusahaannya. Grace melihat map itu. Anda membawa uji tuntas. Gilang mengangkat bahu.
Saya berasumsi akan ada pertanyaan. Grace melirik Nindi. Aku menyukainya lebih dari yang kuperkirakan. Perjanjian itu memakan waktu berminggu-minggu. Harta terpisah tetap terpisah. Tidak ada akses ke pelabuhan Kirana. Tidak ada wewenang tersirat. Tidak ada tanda tangan digital yang disimpan di sistem bersama. Pengungkapan konflik yang jelas. Gilang membaca setiap halaman dan mengajukan pertanyaan praktis. Pada akhirnya, dia menandatangani perlahan. Nindi memperhatikan penanya bergerak. Tubuhnya teringat tanda tangan lain yang bukan miliknya. Gilang selesai dan menggeser pena ke arahnya. Kau baik-baik saja. Ya. Ya yang sungguhan? Dia tersenyum karena dia telah belajar itu dari Rania. Ya yang sungguhan. Dia tidak melamar di pelabuhan Kirana. Dia melamar di dapur Nindi pada hari Selasa yang hujan ketika dia mengenakan kaos kaki dengan lubang di salah satu tumitnya dan mesin pencuci piring mengeluarkan suara yang menunjukkan pengkhianatan di masa depan. Dia telah memasak dengan buruk. Dia berpura-pura baik-baik saja sampai dia berkata, ayam ini secara struktural tidak sehat. Lalu dia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Tidak ada penonton, tidak ada dokumen yayasan, tidak ada aula. Aku mencintaimu, katanya. Aku suka kehidupan yang kita miliki dan aku ingin membuatnya lebih resmi jika kau juga menginginkannya. Jika tidak, aku tetap akan tinggal untuk hidangan penutup karena aku membeli kue. Nindi menatapnya, lalu pada saus yang bocor di kompor, lalu kembali padanya. Kau membeli kue, sepertinya bijaksana. Dia mulai tertawa dan kemudian dia menangis dan kemudian dia berkata, ya, pernikahannya kecil. Tidak ada aula, tidak ada mawar putih, tidak ada lorong yang cukup panjang untuk hantu. Mereka menikah di gudang pusat pelatihan di samping pelabuhan dengan 50 tamu, lampu dermaga, dokumen hukum yang ditandatangani beberapa minggu sebelumnya, dan menu resepsi yang oleh Rania digambarkan sebagai karbohidrat yang aman secara emosional. Nindi mengenakan gaun biru sederhana. Marini menangis sebelum upacara dimulai dan menyangkalnya setelah itu. Dimas mengantar Nindi setengah jalan menyusuri lorong pendek, lalu menyingkir agar Nindi bisa berjalan beberapa langkah terakhir sendirian. Itu adalah idenya. Bukan karena dia perlu membuktikan kemandirian, tetapi karena dia ingin merasakan kakinya sendiri membawanya ke sana. Gilang menunggu di depan, tampak gugup dan sepenuhnya hadir. Penghulu bertanya apakah mereka datang dengan bebas. Nindi berkata ya dengan ketenangan yang mengejutkannya. Gilang berkata ya, dan kemudian berbisik, ya yang sungguhan. Dia hampir tertawa selama janji suci, di resepsi. Grace memberikan pidato yang sangat singkat sehingga semua orang bertepuk tangan karena terkejut. Untuk dokumen yang bersih dan pintu yang jujur, katanya. Marini mengangkat gelasnya, dan lantai yang kering. Gilang menunjuk padanya. Sangat penting. Ruangan itu tertawa. Kemudian, Nindi melangkah keluar sendirian sejenak. Pelabuhan itu gelap dan bekerja. Truk-truk bergerak di dekat dermaga 2. Sebuah derek berputar perlahan melawan malam. Di dalam gudang, musik diputar dan orang-orang yang dia cintai makan kue tanpa merencanakan transfer aset. Grace menemukannya di dekat pagar. Bersembunyi, mengamati dari lokasi yang menarik secara struktural. Grace tersenyum. Kau bahagia. Nindi melihat melalui jendela ke arah Gilang yang sedang berbicara dengan anak-anak Dimas, dengan sungguh-sungguh menerima nasihat mereka tentang distribusi kue. Ya, ada rasa takut? Sedikit. Bagus. Nindi menatapnya. Grace mengangkat bahu. Ketakutan adalah informasi, tidak harus menjadi instruksi. Nindi mengangguk. Itu sangat tepat. Pada tahun-tahun berikutnya, pernikahan yang dibatalkan menjadi kurang sentral dalam kehidupan Nindi, meskipun tetap menjadi bagian darinya. Pelabuhan Kirana memperluas program pelatihannya. Program beasiswa tata kelola menempatkan mahasiswa di pelabuhan, perusahaan logistik, family office, dan badan pengatur. Kebijakan persetujuan digital yang dibuat Nindi setelah adendum palsu menjadi model yang digunakan oleh 3 yayasan regional lainnya. Setiap kali seorang penerima beasiswa muda menemukan pengungkapan yang hilang atau mempertanyakan permintaan tanda tangan yang tidak biasa, Nindi merasakan kepuasan pribadi yang kecil. Bukan balas dendam, tapi kesinambungan. Suatu sore, seorang penerima beasiswa bernama Mara, gadis yang sama yang pernah bertanya bagaimana Nindi menghentikan Baskara, kembali sebagai mahasiswa magang hukum. Dia membawa dirinya secara berbeda sekarang. Lebih pasti, meskipun matanya masih memiliki rasa ingin tahu yang tajam yang sama. Saya menulis makalah tentang arsitektur persetujuan dalam bisnis keluarga, kata Mara. Nindi tersenyum. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan diberikan Grace sebagai hukuman. Beliau meninjaunya. Tentu saja, Mara ragu-ragu. Saya mengutip Anda. Haruskah saya khawatir? Anda bilang mendengarkan di balik pintu adalah tempat semuanya dimulai. Nindi teringat makan malam di gudang. Gadis dengan wajah serius. Pertanyaan yang tampak sederhana dan besar.
Itu benar. Saya menambahkan bahwa sistem harus dirancang agar tidak ada yang harus cukup beruntung untuk mendengar pengkhianatan. Nindi merasakan kalimat itu menetap dengan hangat. Itu lebih baik. Mara berseri-seri. Nindi mengirim makalah itu ke Grace, yang menjawab, saya ingin catatan kaki. Beberapa hal tidak pernah berubah. Pada ulang tahun kelima pernikahan yang dibatalkan, Nindi tidak memikirkan tanggal itu sampai malam hari. Dia di rumah bersama Gilang, yang sedang berusaha memperbaiki mesin pencuci piring alih-alih mengaku kalah. Putri mereka, Emma, sedang tidur di lantai atas. Dia juga keras kepala, dan sudah terpesona oleh Derek. Nindi berdiri di ambang pintu dapur mengamati Gilang berbaring di lantai dengan senter. Kau tahu kita bisa memanggil seseorang, katanya. Aku adalah seseorang yang berkualitas. Kejam. Ponselnya bergetar dengan pesan dari Rania. 5 tahun sejak jalan keluar non-pernikahan terbaik dalam sejarah. Bangga padamu. Sate segera. Nindi membacanya 2 kali. 5 tahun. Dia melihat sekeliling dapur. Gilang di lantai, cangkir anak-anak di dekat wastafel, mesin pencuci piring mengeluarkan suara seperti klakson peri yang sekarat. Tidak ada mawar, tidak ada adendum palsu, tidak ada gaun yang menunggu di lantai atas. Hanya kehidupan, biasa dan sedikit rusak di tempat-tempat yang bisa diperbaiki secara terbuka. Gilang meluncur keluar dari bawah mesin pencuci piring. Semua baik-baik saja, Nindi tersenyum. Ya yang sungguhan. Dia tampak curiga, kedengarannya emosional. Ini ulang tahun non-pernikahan yang lama. Gilang duduk. Rania mau sate. Masuk akal. Dia berdiri, menyeka tangannya dengan handuk. Apa kau mau melakukan sesuatu untuk itu? Nindi memikirkannya. Ada tahun-tahun ketika tanggal itu membutuhkan ritual, lalu tahun-tahun ketika itu membutuhkan pengalihan perhatian. Sekarang sepertinya hanya butuh pengakuan. Tidak, katanya. Kurasa aku sudah melakukannya. Melakukan apa? Dia melihat ke arah tangga tempat Emma tidur dan kemudian ke arah liontin kompas berbingkai di kantor kecil di luar dapur. Menjaga masa depan. Gilang membungkuk dan mencium keningnya. Kerja bagus. Mesin pencuci piring mengeluarkan suara dentuman yang mengkhawatirkan. Emma bangun menangis. Gilang menghela napas. Masa depan itu berisik. Nindi tertawa dan naik ke atas. Kemudian, setelah Emma tidur lagi dan mesin pencuci piring secara resmi kalah dalam kasusnya, Nindi duduk di kantor kecilnya dan membuka laci tempat dia menyimpan liontin kompas, salinan bersih pertama dari kebijakan persetujuan digital, dan sebuah foto dari pernikahan di pusat pelatihan. Dia tidak menyimpan permintaan maaf Baskara di sana. Itu tetap diarsipkan di pelabuhan Kirana. Beberapa hal milik catatan, beberapa milik kenangan, beberapa tidak milik keduanya, dan bisa dilepaskan. Nindi menyentuh bingkai kompas. Selama bertahun-tahun, dia pikir momen terpenting adalah mendengar kalimat Baskara melalui pintu aula. Setelah hari ini, semuanya jadi milik kita. Tapi semakin banyak waktu berlalu, semakin dia mengerti bahwa mendengar bukanlah keajaiban seluruhnya. Orang-orang mendengar banyak hal setiap saat. Mereka mendengar nada aneh, frasa yang salah, peringatan lembut di dalam penjelasan yang dipoles. Mereka mendengar apa yang tidak cocok. Lalu mereka diajari untuk menjelaskannya atas nama cinta, kedamaian, kesopanan, waktu, keluarga, atau takut terlihat sulit. Momen yang menyelamatkan Nindi bukan hanya kalimat yang terdengar, itu adalah keputusan untuk mempercayai apa yang dia dengar. Dia telah mempercayai persepsinya sendiri sebelum Baskara bisa kembali, dan menghiasinya dengan alasan. Itulah hadiah yang coba dia wariskan sekarang melalui kebijakan, beasiswa, pidato, dan cara dia menjawab wanita muda yang bertanya apakah pertanyaan membuat mereka sulit. Mungkin pertanyaan memang membuat segalanya menjadi sulit. Bagus. Beberapa hal memang seharusnya sulit. Memalsukan persetujuan seharusnya sulit. Menggunakan cinta sebagai pengungkit seharusnya sulit. Mengubah pernikahan menjadi pengambilalihan seharusnya tidak mungkin. Nindi menutup laci. Di ujung lorong, Gilang sedang menelepon untuk menjadwalkan perbaikan mesin pencuci piring dengan keseriusan seorang pria yang menegosiasikan perdamaian internasional. Emma bergumam dalam tidurnya. Di luar, lampu pelabuhan berkedip di balik jendela. Nindi mematikan lampu kantor. Dia pernah berdiri dalam gaun pengantin, mendengarkan melalui pintu saat pria yang dicintainya berencana untuk menjadikan hidupnya bagian dari portofolionya. Dia telah pergi sebelum janji suci diucapkan. Bertahun-tahun kemudian, hal yang paling dia rasakan bukanlah amarah, meskipun amarah telah menyelamatkannya untuk sementara waktu. Itu adalah rasa syukur untuk wanita di ruang rias yang menekan tombol rekam dengan tangan gemetar dan memutuskan bahwa kebenaran pantas mendapatkan saksi. Wanita itu ketakutan. Wanita itu sudah cukup. Dan setiap kali Nindi menandatangani namanya setelah itu,
dia berhenti sejenak untuk mengingat perbedaan antara tekanan dan persetujuan. Lalu dia menandatangani hanya ketika jawabannya benar-benar miliknya. Jeda itu menjadi kecil, pribadi, dan permanen, seperti kunci yang berbunyi klik dengan lembut sebelum sebuah pintu terbuka sesuai dengan syarat-syaratnya.